Makanya dari settingan aja nih udah oke banget Ibu ya, dia udah siap banget nih untuk bisa memberikan informasi kepada seluruh para penyuluh. Ya, betul. Nah, sebelum kita mulai acara ngobras kita yang ke volume 15 kali ini, sama-sama kita dengarkan arahan dan sambutan dari Bapak Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian. Pada Pak Kapus, kami persilahkan Pak. Baik, terima kasih banyak Bu Febi, Bu Lili yang sudah hadir di studio Ngobras. Alhamdulillah, Bapak Ibu semuanya, kita kembali bertemu di acara Ngobras volume 15 mengangkat tema inovasi teknologi tepat guna dalam penyuluhan pertanian untuk mendukung swasembada pangan berkelanjutan. Yang pertama tentu Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Yang kami hormati para KLC, pengelolaan penyuluh di 38 provinsi, para Katinker, dan narasumber kita pada hari ini, Pak Rizal Ansar. Ini beliau dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan, penyuluh pertanian kita luar biasa. Hari ini akan berbagi terkait dengan inovasi teknologi tepat guna. Nah, tentu kita penasaran ini, karena di judulnya ini nggak ada di teknologinya apa yang akan diangkat oleh Pak Rizal ini ya, Bapak Ibu semuanya, para penyuluh. Tapi yang pasti acara kita hari ini akan memberikan manfaat, inspirasi buat Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu yang kami hormati, swasembada pangan tentu bukan hanya tentang peningkatan produksi, tapi juga bagaimana memastikan keberlanjutan sistem pertanian, kesejahteraan petani, efisiensi usaha tani, serta kemampuan sektor pertanian dalam menghadapi perubahan iklim, keterbatasan lahan, dan dinamika pasar global. Nah, tentu penyuluh pertanian memiliki peran strategis ya dalam memberikan inovasi-inovasi ya, kemudian juga sebagai penghubung antara pemerintah, lembaga penelitian, dunia usaha, dan tentu untuk para petani. Penyuluh tidak hanya menjadi penyampai informasi, tetapi juga sebagai fasilitator, motivator, pendamping, dan penggerak transformasi pertanian modern. Nah, inovasi teknologi tepat guna ini menjadi sangat penting untuk diterapkan di tingkat petani. Ya, teknologi yang dikembangkan tentu harus sederhana, ya, mudah diterapkan, sesuai kebutuhan lokal, hemat biaya, serta mampu meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha tani. Ya. Beberapa inovasi teknologi tepat guna yang saat ini perlu kita dorong, ya, antara lain dengan pemanfaatan alat mesin pertanian modern untuk percepatan olah tanah, tanam, panen, dan pasca panen. Ya, Bapak Ibu, kita sering melihat alat mesin pertanian kita ini, ya, ada yang memang sudah sesuai dengan kondisi lahan, ada juga yang memang belum sesuai. Nah, tentu di sini butuh kreativitas, ide Bapak Ibu semuanya bagaimana memanfaatkan alsintan yang sudah ada ini untuk kemudian kita modifikasi sesuai dengan kondisi di lapangan. Seperti halnya saat ini kita ada drone. Nah, drone ini ternyata itu bisa dimodif ya dengan diberikan tambahan pipa ke bawah ya, mau 4 kaki atau 6 kaki atau 3 kaki, ini sesuai kebutuhan di lapangan. Untuk kemudian ini bisa dimanfaatkan dalam penanaman atau tabur benih. Ya, tabur benih menggunakan drone supaya benih yang kita sebar ini terarah dengan seperti kita menanam padi dengan lajur-lajur tertentu ya, apakah 21, 41 dan seterusnya. Nah, ini bisa manfaatkan modifikasi dari drone. Nah, demikian juga dalam hal olah lahan, ya, alat mesin pertanian kita, hand traktor kita itu bisa dimodif sesuai kondisi di lapangan. Kita melihat sekarang banyak penyuluh sudah memodif, ya, bagaimana menggerakkan traktor itu tidak dengan mendorong kemudian kaki kita jalan begitu, tapi bagaimana kita bisa naik. Ya, ada alat tambahan di situ, kita naik di belakang traktor sehingga tinggal digas aja
traktor berjalan, kaki kita tidak kotor, ya, kaki kita tidak turun ke sawah. Nah, ini beberapa contoh teknologi yang kita tinggal kembangkan, tinggal modifikasi. Nah, selanjutnya penggunaan teknologi irigasi hemat air dan irigasi perpompaan untuk meningkatkan indeks pertanaman. Nah, teknologi irigasi hemat air ini bisa juga Bapak Ibu hemat BBM, ya. Kita kembangkan irigasi yang menggunakan surya panel atau dengan tenaga listrik. Ya, kalau selama ini kita biasa menggunakan irigasi tentu menggunakan diesel, ya. Diesel ini menggunakan bahan bakar solar. Nah, bisa dimodifikasi dengan tenaga listrik ataupun dengan tenaga gas, ya. Nah, nanti tinggal dicoba mana yang lebih efisien, ya. Tentu kalau dengan energi surya lebih efisien, ya. Dengan listrik, itu masih mengeluarkan biaya listrik. Nah, ini harus dipikirkan teman-teman untuk kemudian kita lebih efisien di lapangan sehingga lebih produktif, ya, lebih banyak untung didapatkan. Kemudian digitalisasi penyuluhan melalui aplikasi pertanian, media sosial, dan sistem informasi berbasis data. Nah, sekali lagi digitalisasi penyuluh melalui aplikasi pertanian, ini juga bisa dilakukan ya Bapak Ibu, bagaimana di lapangan ya dalam melakukan integrated farming ya itu tentu menggunakan eh, aplikasi-aplikasi digital yang itu akan memudahkan kita dalam mengontrol pH tanah, kemudian mengatur pemupukan dan seterusnya ya. Selanjutnya tentu pemanfaatan pupuk organik, pestisida nabati dan teknologi ramah lingkungan guna menjaga kesuburan tanah secara berkelanjutan. Nah, pupuk organik ini banyak sekali sebenarnya yang bisa kita ambil dari lingkungan kita ya Bapak Ibu. Baik itu memanfaatkan limbah-limbah rumah tangga, ya kita sering melihat sekarang bagaimana sisa-sisa makanan, baik itu nasi, sayur itu dimasukkan diolah ke dalam tanah dalam waktu tertentu diolah itu sudah menjadi pupuk organik. Ya, kemudian pestisida nabati. Ini bisa juga ya limbah-limbah bekas kulit bawang merah, ya bawang putih dan seterusnya itu bisa sebagai pestisida nabati ya dan tentu yang lainnya ya. Kemudian penguatan early warning system melalui informasi cuaca dan iklim untuk mengurangi resiko gagal panen. Kemudian pengembangan kelembagaan petani dan brigade pangan berbasis kewirausahaan serta kemitraan usaha. Nah, ini juga eh, kelembagaan petani penting ya Bapak Ibu semuanya untuk kita kembangkan karena eh, petani kita mustahil akan bisa berkembang tanpa adanya kelembagaan petani. Karena dengan kelembagaan petani ini akan dikawal dalam berbagai segi baik itu segi manajemen keuangan, pemasaran, kemudian pemanfaatan teknologi informasi dan seterusnya. Nah, ini perlu sekali kita kembangkan ya, baik itu kelembagaan petani, eh, kemudian kewirausahaan, kemitraan usaha. Nah, Bapak Ibu semuanya, tentu keberhasilan inovasi ini tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tapi juga oleh kemampuan penyuluh ya dalam mendampingi petani agar teknologi tersebut benar-benar diterapkan dan memberikan manfaat nyata di lapangan. Nah, tentu dengan kegiatan hari ini, Ngobras ini kita harapkan muncul ide inovasi ya dari Bapak Ibu para penyuluh di lapangan untuk kemudian bisa menciptakan inovasi-inovasi baru dalam mendukung tercapainya swasembada pangan nasional secara berkelanjutan. Dan selanjutnya yang terakhir kami dari Balai Besar Perpustakaan dan Literasi Pertanian juga Bapak Ibu sedang menghimpun ya inovasi-inovasi tepat guna yang sudah dijalankan oleh para penyuluh ya. Kemudian sudah dijalankan minimal 3 tahun terakhir. Nah, ini bisa disampaikan ke kami ya, baik di Puslutan mau langsung ke BB Pustaka juga, itu kita sedang menjaring, mengumpulkan
kemudian kita akan membuat sebuah buku 1000 inovasi tepat guna, ya, 1000 inovasi tepat guna. Nah, ini masih belum banyak yang dapat diserap ya dari UPT-UPT ya, makanya kami akan menyerap dari inovasi para penyuluh ya. Sekali lagi, inovasi para penyuluh di lapangan ini akan kami akomodir, ya akan kami buat menjadi sebuah buku inovasi tepat guna ya. Dan ini tentu akan memberikan banyak manfaat ketika kita nanti bisa perbanyak baik bentuk digital maupun bentuk cetak ya. Saya rasa itu Bapak Ibu semuanya untuk mengawali kegiatan Ngobras pada pagi hari ini. Sekali lagi mudah-mudahan acara kita pagi hari ini memberikan inspirasi untuk Bapak Ibu semuanya untuk kemudian terus mengembangkan bakat ya, bakat-bakat inovasi Bapak Ibu semuanya ya sehingga memberikan banyak manfaat baik untuk Bapak Ibu maupun untuk masyarakat, untuk petani semuanya. Sekian terima kasih, selamat mengikuti kegiatan Ngobrol Asik penyuluh pada pagi hari ini. Sambil bekerja, Bapak Ibu boleh ya sambil mendengarkan, sambil beraktivitas, yang penting masih bisa mendengarkan dengan baik. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam eksponensial. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam eksponensial Bapak. Terima kasih untuk arahan dan juga informasi terkait kalau Balai Pustaka sekarang juga sedang mencari inovasi. 1000 inovasi itu Iya. dari penyuluh ya Mbak. Benar Bu, berarti ini PR nih untuk para penyuluh untuk bisa mendaftarkan inovasi-inovasinya biar kita bisa kumpulkan dalam satu buku dan bisa tersebarkan juga informasinya melalui Balai Pustaka, begitu ya Bu ya? Terutama dari Mak Razali ini Mbak. Benar. Ini luar biasa, udah banyak sekali YouTube-nya tepat guna tuh. Mungkin dari video-videonya bisa diserap terus kita kumpulin dalam ini tadi ya Bu ya. Nah, terima kasih Pak Kapus atas waktu dan juga kesempatannya bisa membuka acara Ngobras volume ke-15 ini. Baik, untuk seluruh para penyuluh pertanian sudah tidak sabar mendengarkan tema kita yang sangat luar biasa ya Bu ya. Pastinya ini tema juga sangat relevan di tengah upaya pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan dan juga swasembada pangan berkelanjutan. Nah, mungkin tidak berlama-lama kita langsung persilahkan untuk Pak Rizal bisa berbagi inovasi teknologi seperti apa sih yang akan di-sharing pada pagi hari ini kepada Pak Rizal. Kita ya. Iya, penasaran. Udah dari tadi nunggu deh Bu ya. Ya, apa sih judulnya? Karena emang nggak di-spill dari judulnya nih Bu. Biar apa? Biar kita semuanya menyimak sampai akhir gitu. Iya. Boleh kepada Pak Rizal kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi terima kasih pada kesempatan kali ini saya kembali diundang sebagai narasumber dan berbagi kepada teman-teman penyuluh. Nah, tentang inovasi teknologi tepat guna dalam penyuluhan pertanian untuk mendukung swasembada pangan berkelanjutan. Dan pada dasarnya teknologi ini adalah teknologi yang saya terapkan sehari-hari terutama pada saat mendampingi para petani. Jadi pada dasarnya teknologi ini adalah teknologi yang sangat-sangat sederhana, tapi insya Allah akan sangat-sangat efektif dan juga sangat-sangat membantu bagi kita yang sedang bertugas di lapangan. Nah, jadi sudah terjawab ya tadi. Nah, jadi untuk memulainya maka izinkan untuk saya share screen presentasi saya. Apakah sudah terlihat? Izin Sudah Bu terlihat Pevi. Pak Rizal, boleh dibantu full screen Bapak? Baik, Ya. sudah. Baik, terima kasih. Bapak Ibu semuanya mungkin sebagian sudah kenal saya, tapi izinkan saya untuk sedikit memperkenalkan diri kembali. Nama saya Rizali Ansar dan saya penyuluh pertanian di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Jadi flyernya meleset sedikit Hulu Sungai Selatan, mungkin salah artikulasi atau gimana gitu kan. Nah, jadi saya penyuluh pertanian yang memang bekerja di Kabupaten Hulu Sungai Tengah sejak tahun 2010 lalu. Dan alhamdulillah masih tetap di Hulu Sungai Tengah dan tetap membina petani-petani di sini. Dan ini beberapa background pendidikan saya dan saat ini saya juga membina sebuah channel YouTube dengan nama Penyuluh Pertanian Lapangan yang saat ini per hari ini
sudah di-subscribe sebanyak 1.131.296 orang dengan total penayangan atau penyuluhan yang bisa kita sampaikan kepada para petani sebanyak 1,8 penyuluhan setiap bulannya. Dan dari situ juga saya bersama-sama para dosen di Indonesia untuk membuat sebuah buku yang berjudul Inovasi Teknologi Penyuluhan Pertanian Digital. Nah, jadi saya salah satu pengarang dari beberapa pengarang di sini mengarang sebuah bab tentang teknologi penyuluhan pertanian secara digital. Dan ini tidak dibahas di dalam materi kita kali ini. Silakan Bapak Ibu semuanya yang pengen tahu lebih detail tentang penyuluhan pertanian digital, boleh dibaca di buku tersebut. Nah, untuk mengawalinya, Bapak Ibu semuanya, izinkan saya memulai dengan sebuah data, di mana berdasarkan data tahun 2024, di mana populasi dunia itu sudah mencapai 8,142 miliar jiwa. Di mana dari sini pada dasarnya kegagalan sebuah negara itu kan karena negara tersebut tidak mampu menyediakan pangan bagi penduduk-penduduknya atau bagi warganya. Maka ini juga tantangan bagi kita, terutama kita yang mampu menyediakan pangan, menyediakan makan, dan menghidupi masyarakat-masyarakat di Indonesia sendiri. Dan dari sini ternyata dari jumlah penduduk di Indonesia sebanyak 283 juta jiwa. Nah, ternyata petani itu menurut datanya hanya ada sekitar 35 juta jiwa. Di mana dari sana ternyata petani yang usianya lanjut itu ada sekitar 29 juta jiwa, sedangkan petani milenialnya atau petani yang masih berusia muda hanya berusia 6,6 juta jiwa atau sekitar 21% dari total populasi petani di Indonesia. Dan di balik itu juga ternyata berdasarkan data yang saya himpun juga, ternyata jumlah penyuluh kita, jumlah kita yang membina di lapangan itu berbanding 2 dengan jumlah penduduk di Indonesia atau jumlah desa di Indonesia. Maka dari itu kita perlu berbagai inovasi-inovasi, berbagai teknologi-teknologi yang dapat membantu kita dalam melakukan penyuluhan-penyuluhan kita di lapangan. Nah, ada sebuah penelitian ya Bapak Ibu semuanya yang dilakukan oleh Bapak Ogi Romadi yang beliau sekarang sebagai Kepala BBPP Batu kalau nggak salah. Nah, beliau meneliti tentang peran dari penyuluh pertanian, peran dari berbagai faktor yang dapat meningkatkan kapasitas dari petani milenial. Dan sebetulnya hasilnya cukup tersengang karena pada dasarnya menurut penelitian ini ternyata penyuluh pertanian tidak signifikan dalam meningkatkan millennial farmer capacity atau kapasitas dari petani milenial. Sebetulnya ini tuh merupakan tantangan kita, sebuah gap yang mesti kita penuhi. Kenapa kok bisa tidak signifikan begitu? Sehingga dari situ juga kebetulan saya sedang mulai menyusun untuk progres penelitian saya di penelitian disertasi saya terkait dengan apa sih yang bisa mempengaruhi terhadap kapasitas dari petani milenial di sini, dan ini saya lanjutkan juga penelitian-penelitian beliau. Dan dari situ juga muncul pertanyaan yang saya teramkan ke diri sendiri gitu kan, pertanyaannya masihkah pada dasarnya kita itu menjadi faktor dalam peningkatan kapasitas resiliensi bagi para petani, di mana yang disebut dengan resiliensi tersebut adalah kemampuan seorang petani dalam beradaptasi dalam setiap kondisi. Misalnya ketika dia menghadapi gagal panen, maka dia harus bisa beradaptasi. Kemudian misalnya pada saat berusaha tani ternyata cuaca tidak sesuai dengan apa yang diprediksi. Kemarin kan prediksi BMKG kemarau begitu kan, ternyata kemarin di daerah saya di Hulu Sungai Tengah banjir. Banjir, wah parah banget banjirnya di tempat kami ini, dan per hari ini juga masih banjir dan banyak sawah-sawah yang juga kena dampak begitu. Nah, yang disebut dengan resiliensi di sini adalah kemampuan petani itu untuk tetap bertahan dan tetap bisa survive dalam menghadapi kondisi yang tidak memungkinkan seperti itu. Kemudian juga ada namanya absorptive capacity atau absorptive coping capacity, artinya ketika dia udah merasa terguncang, udah modal habis begitu kan, kemudian tanaman sudah rusak akibat cuaca yang tidak memungkinkan seperti itu, bagaimana dia tetap bisa menyerap guncangan tersebut.
Nah, kemudian juga ada namanya transformative capacity, artinya dia bisa bertransformasi, dia bisa mengubah pola-pola yang sebelumnya sudah direncanakan, dia punya plan, dia bisa merencanakan sesuatu, dia mulai bisa melaksanakan sesuatu yang berbeda dari apa yang sudah dilakukan sebelumnya. Nah, ini yang disebut dengan resiliensi. Nah, jadi pertanyaan yang muncul ke diri saya sendiri, masihkah kita sebagai seorang penyuluh pertanian, yang sebagai seorang penyuluh pertanian merupakan faktor yang dapat mempengaruhi resiliensi atau kemampuan petani dalam menyerap guncangan tersebut, beradaptasi dalam setiap kondisi dan juga bertransformasi pada setiap kondisi yang tidak diinginkan, sehingga petani itu tetap bertahan dan tetap ingin bekerja di sektor pertanian begitu. Dan dari situ, kemudian muncul kembali berbagai macam ide, salah satunya adalah dengan mencari apa sih sebetulnya yang paling-paling mempengaruhi dari kinerja dari petani tersebut sehingga bisa menjadi lebih baik lagi, bisa memberdayakan petani lagi, dan ternyata dari penelitian yang berjudul Determinant Factor to Increase Agri Extension Performance to Empower Farmer, ternyata ketika penyuluh pertanian tersebut mampu ya membelajarkan para petani, membuat petani lebih rajin belajar, membuat petani mendapatkan informasi-informasi dan lain sebagainya, ternyata paling-paling luar biasa mempengaruhi terhadap pemberdayaan para petani. Nah, dan di balik itu semua yang kedua, yang lebih mempengaruhi, yang paling mempengaruhi yang kedua adalah kemampuan kita juga untuk bisa berkomunikasi dengan mereka. Nah, itu terus saya tingkatkan ke diri sendiri dan pada akhirnya muncul berbagai macam inovasi-inovasi yang dapat, membantu para petani untuk jadi lebih baik lagi. Nah, ibu-ibu semuanya, bapak-bapak semuanya, jadi dari beberapa data yang saya dapati juga ternyata keinginan baca di tingkat petani itu masih belum tinggi atau bisa dibilang rendah begitu. Di mana pada dasarnya setiap setiap sesuatu, baik itu kita beli TV, kita beli motor, kita beli apapun, pada dasarnya pasti ada manual booknya. Termasuk juga dalam berusaha tani. Dalam berusaha tani pun ketika dia mengaplikasikan pestisida, sebetulnya pasti ada manual booknya. Kemudian dalam melakukan pemupukan juga pasti ada manual booknya. Kemudian dalam dia menerapkan mekanisasi pertanian juga pasti ada manual booknya. Namun berdasarkan data yang saya dapati ternyata keinginan baca di tingkat petani itu masih belum tinggi atau masih rendah. Maka tantangan kita adalah kita sebagai penyuluh pertanian di sini yang membaca manual book tersebut yang nantinya akan menyampaikan kepada petani, gini loh Pak caranya, gini loh Pak detail-detailnya, sehingga petani tersebut tidak asal begitu kan. Nah, saya contohkan ya Bapak Ibu semuanya. Nah, kemarin beberapa waktu yang lalu ada petani saya nanam cabai sebanyak 14.000 tanaman. Dan kalau dibilang 14.000 tanaman tersebut, kalau modalnya mungkin sekitar 50 sampai 60 jutaan begitu. Dan saya kira itu modal yang sangat tidak sedikit begitu kan. Nah, dia petani muda, petani baru yang lagi semangat-semangatnya untuk berusaha tani mau nanam cabai. Nah, tapi ternyata karena dia tidak membaca, dia tidak terlalu banyak membaca, tidak tahu detailnya tentang proses pemupukan dasar, di mana pupuk dasar yang dipakai itu adalah pupuk dasar kohe mentah atau kotoran hewan mentah begitu yang belum difermentasi, yang belum mengalami pematangan. Akhirnya kohe mentah tersebutlah yang pada dasarnya menyebabkan terjadi penurunan pH yang luar biasa. Di mana ketika saya ukur ternyata pH tanahnya cuma 4,5 dan berdasarkan referensinya bahwa faktor yang paling mempengaruhi dalam proses pemupukan dan juga pertumbuhan tanaman salah satunya adalah pH tanah. Sehingga ketika dia nanam seperti itu ternyata pertumbuhannya nggak bisa naik-naik padahal pemupukan sudah maksimal. Nah, kita di sana datang, kita di sana memberitahu, gini loh Pak, pH tanahnya Bapak ternyata rendah, gini loh Pak solusinya. Nah, dengan cara seperti itu kemudian tiba-tiba kemudian beberapa saat kemudian ternyata tanamannya bisa meningkat lagi, pertumbuhannya bisa lebih bagus lagi. Nah, di situ dia merasa bahwa kita adalah orang yang dapat meningkatkan resiliensi atau ke, menang orang yang dapat meningkatkan orang yang dapat memenuhi suatu keadaan yang pada dasarnya tidak memungkinkan di petani tersebut. Nah, itu yang saya terapkan. Dan dari situ sesuai dengan apa yang saya sebutkan tadi tentang pH tanah, pada dasarnya kalau saya bekerja itu pada dasarnya tidak ada istilah kira-kira, itu semua harus terdigitalisasi. Di mana yang disebut dengan digitalisasi berawal dari kata digit, berarti digit itu ada angka-angkanya kan begitu. Nah, jadi dengan digitalisasi kita tahu angkanya, pH tanah kita rendah, angkanya berapa, bagaimana kita meningkatkan. Nah, itu setelah kita tahu angkanya berapa, maka
poin-poin yang perlu kita cari adalah teknologi-teknologi seperti apa yang dapat membantu petani tersebut untuk menaikkan pH tanahnya tersebut. Nah, Bapak Ibu semuanya, terkait dengan pemupukan tanaman seperti yang saya sebut tadi, bahwa salah satu faktor yang dapat mempengaruhi terhadap kemampuan serapan unsur hara di dalam tanah, salah satunya adalah pH tanah, di mana berdasarkan tabel nutrisi terserap optimal pada pH media tanam, ketika yang saya sebut pH-nya 4,5, ini kan di bawah 5,0 saja, beberapa unsur hara tidak bisa tersedia, tidak bisa terserap oleh tanaman, tidak bisa terserap, tidak bisa tersedia maksimal oleh tanaman kita, seperti nitrogen, fosfor, kalium, magnesium, kalsium, itu merah semua. Kenapa? Karena tidak bisa tersedia, tidak bisa terserap oleh maksimal karena memang tanaman kita berada dalam kondisi pH yang tidak ideal. Nah, sedangkan pH yang paling bagus untuk tanam budidaya usaha tani itu paling tidak berada di angka 5,6 ke atas, lebih bagus lagi 6,0, dan paling ideal adalah 6,5 sampai dengan 7. Maka dari itu PR kita di sini bagaimana caranya agar bisa mengukur pH tanah tersebut supaya betul-betul lebih akurat. Nah, ada beberapa teknologi yang bisa kita pakai, di mana yang saya pakai di sini, saya selalu menggunakan hardware yang seperti ini namanya adalah smart farming. Smart farming berbasis digital, menggunakan teknologi jinawi seperti ini. Namun terkadang kita di lapangan kan nggak semuanya yang punya yang seperti ini. Karena alat ini bisa mengukur kandungan NPK, pH, kemudian kelembapan, kemudian conductivity yang ada di tanah, dan lain sebagainya. Namun kan tidak semua punya alat yang seperti ini, maka izinkan saya untuk menjelaskan tentang beberapa alternatif untuk kita bisa mengukur bagaimana kondisi pH tanah yang ada di lahan pertanian kita. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, nah bisa kelihatan nggak kira-kira Bapak Ibu semuanya perbedaannya di antara dua ini? Di mana berdasarkan alat yang saya ukur ya, berdasarkan alat yang saya gunakan untuk mengukur kondisi tanah, di mana tanah yang pertama yang sebelah kiri kondisinya nitrogennya 0, fosfatnya 1, kaliumnya 4 ppm, kemudian pH-nya 4,8. Sementara yang sebelah kanan nitrogennya 15, fosfatnya 22, kemudian kaliumnya 45, sedangkan pH-nya 4,5. Padahal ya Bapak Ibu semuanya, kondisi di lapangan pertumbuhannya kedua-duanya sama-sama kerdil. Yang satu tidak dipupuk, kurang pupuknya. Yang satu pupuknya banyak, juga sama-sama kerdil. Ternyata kalau yang nggak dimakani ya wajar lah kerdil, kan nggak dikasih makan juga kan, semua makhluk hidup juga kalau nggak dikasih makan kan pasti kerdil. Sedangkan yang sebelah kanan di sini sudah ngasih pupuk banyak banget, sudah ngasih nutrisi banyak banget ke tanaman, bahkan menggunakan pupuk yang bisa dibilang harganya lumayan begitu kan, sampai 800.000 per 50 kilonya. Tapi tetap nggak bisa naik-naik pertumbuhannya. Ternyata kalau dilihat di sini pH-nya cuma 4,5 di sini. Sedangkan yang sebelah kiri pH-nya 5,8. Nah, ketika pH-nya 5,8, nah di sini wajar saja kerdil karena memang tidak dipupuk, pupuknya kurang. Sementara yang sebelah kanan pupuknya maksimal, pH-nya rendah, juga sama, pertumbuhannya juga kerdil. Maka PR kita di sini bagaimana cara mengetahui pH tanah kita rendah tanpa perlu menggunakan alat smart farming seperti itu. Kita bisa menggunakan yang namanya kunyit. Nah, kita bisa menggunakan namanya kunyit. Ini pasti tersedia dimanapun. Kebetulan saya pagi tadi juga sambil ngantar anak, saya juga beli kunyit. Nah, jadi ada kunyit di sini, ini ada kunyit. Nah, ini ternyata kunyit juga bisa dipakai untuk mengukur bagaimana kondisi pH tanah yang ada di lahan pertanian. Nah, jadi di dalam kunyit ini ada suatu zat namanya kurkumin begitu ya. Jadi kunyit di sini ada suatu zat namanya kurkumin di sini, di mana kurkumin di sini ketika kita buka ini pasti warnanya oranye begitu. Nah, jadi kunyit ini nanti tinggal kita potong sebanyak 5 sampai 10 cm, ini anggap segini, kemudian kita potong 2 seperti ini. Nah, kita potong 2 seperti ini. Nah, setelah kita potong 2 di sini, kemudian kita kerok apa gimana sih namanya? Nah, jadi orang sini bilang kerik ya, kerik apa kerok sih? Nah, jadi setelah kita kerok seperti ini, kemudian nanti kulitnya akan kebuka. Nah, setelah kulitnya kebuka seperti ini, kemudian kita tusuk menggunakan apa ya namanya, tusuk sate begitu. Nah, kita tusuk menggunakan tusuk sate seperti ini. Kemudian nanti silakan tancapkan ke tanah pertanian yang memang kondisinya masih agak lembab. Nah, sebaiknya dilakukan pada saat pagi hari. Maka setelah kita memasukkan potongan kunyit seperti ini, maka nanti
dalam waktu 15 sampai 20 menit kemudian bakalan dalam waktu 15 sampai 20 menit kemudian bakalan terjadi perubahan warna. Nah, karena terjadi proses namanya, proses penyerapan penyapan ion-ion yang ada di tanah begitu. Nah, jadi setelah kita buka kemudian kita tancap ke sana bakalan terjadi namanya perubahan warna dari kunyit di sini. Di mana, Bapak Ibu semuanya, ketika pH tanah kita, ya, ketika pH tanah kita menunjukkan kondisi yang sangat-sangat asam, bisa dilihat di sini gambar gambar, gelas yang paling kiri atas. Nah, itu kondisi pH-nya itu berada di angka 1,2. Nah, ini larutannya pH-nya 1,2, kemudian turun ke sebelah kanan itu pH-nya 3,1, kemudian yang tengah itu pH-nya adalah 7, dan kemudian turun lagi ke sebelah kanan lagi itu pH-nya 8,2, sedangkan turun ke sebelah kanan lagi atau paling kanan itu pH-nya adalah 11,5. Dan dari beberapa sampel pengujian di sini kemudian kita coba masukin yang namanya kunyit ini tadi. Nah, kita masukin kunyit tadi kemudian kita diamkan dalam beberapa waktu, ternyata terjadi perubahan warna. Nah, bisa dilihat ya, kelihatan ya, Bapak Ibu semuanya, di mana ketika warna kunyitnya agak pucat, kan agak pucat, agak kuning begitu kan, berarti menandakan bahwa kondisi, baik tanah atau suatu media yang kita gunakan itu dalam kondisi yang memang asam. Nah, jadi kuning kelihatan di sebelah kiri atas ini kuning. Nah, kemudian agak ke kanan sedikit itu mulai agak keoren-orenan, dan ketika berada dalam kondisi pH netral dia tidak terjadi perubahan warna begitu, atau warnanya mungkin agak berubah tapi sedikit begitu. Namun ketika pH-nya menunjukkan kondisi basa atau kondisi pH tinggi begitu, warnanya agak gelap. Nah, semakin basah semakin gelap. Nah, kayak gitu. Jadi kita cukup menggunakan kunyit saja, kemudian kita tusuk menggunakan tusuk sate, kemudian kita tancepin ke tanah pertanian yang kalau saya biasanya mengukur, ngajakin petani melakukan pengukuran itu kalau bisa sebaiknya pada saat malamnya hujan. Nah, jadi kami janjian, "Pak, tolong dong bantuin pengukuran pH tanah." Oke, kadang saya ngajarin petani untuk mengukur menggunakan kunyit, maka, "Oke Pak, saya bantu tapi kita nunggu hujan dulu," saya bilang. Nah, jadi misalnya kemarinnya hujan atau malamnya hujan, maka besok pagi saya ajakin petani, "Nih Pak, kita melakukan pengukuran pH tanah menggunakan kunyit." Artinya kan si petani pun pada dasarnya juga bisa melakukan pengukuran pH tanah sendiri menggunakan bantuan kunyit ini tadi. Jadi ketika ternyata hasilnya kuning agak apa ya, agak pucat begitu, maka menandakan atau mengindikasikan bahwa pH tanahnya sedang rendah. Kemudian ketika tidak terjadi perubahan warna yang signifikan begitu, maka pH-nya berada di rentang netral. Sedangkan ketika dia agak gelap, bisa jadi juga agak kebiru-biruan sedikit atau kejingga-jinggaan sedikit, tapi biasanya agak gelap warnanya begitu, itu menandakan bahwa pH tanah media yang sedang kita ukur berada dalam kondisi pH yang basa. Nah, pada dasarnya simpel sebetulnya, sangat-sangat sederhana, tetapi dengan cara seperti itu kita bisa mengetahui kondisi pH tanah di tanah pertanian di petani kita itu sedang dalam kondisi tidak ideal. Nah, artinya ketika pH tanahnya rendah, nah kita kembali lagi ke slide sebelumnya, ketika pH tanahnya rendah bahkan di bawah 5,0, maka mau gimana pun kita mau mupuk, mau gimana pun kita mau ngasih unsur hara, serapannya juga nggak maksimal. Analoginya sederhana deh, misalnya ketika kita lagi badan sakit, badan meriang misalnya, nggak nafsu makan, mau dikasih ayam panggang, ayam bakar, kemudian kasih makan apa yang enak-enak, pasti nggak kemakan. Karena memang kondisinya tidak ideal. Tapi kalau misalnya badan lagi enak, misalnya apalagi capek-capek habis ke lapangan sama petani, siang-siang perut keroncongan, ya makan biasa-biasa kan, makan biasa-biasa aja kan jadi enak, jadi nyaman gitu kan, jadi lapar kan begitu. Ya karena memang kondisinya ideal begitu, karena memang kondisinya lagi nafsu makan. Tapi ketika nafsu makannya kurang, nafsu makannya tidak ideal atau kondisi badannya juga tidak ideal, mau dikasih makan bagaimanapun juga dia tetap gak mau makan dia. Nah, kan sederhananya begitu. Nah, artinya di sini kita sebagai penyuluh pertanian, kita fokus dulu deh misalnya sebelum petani itu fokus mengeluarkan duit banyak untuk melakukan pembelian pemupukan, kita maksimalkan dulu deh kondisi pH tanahnya sudah tepat atau belum kan begitu. Karena masing-masing tanaman punya syarat tumbuh pada pH sendiri-sendiri. Nah, jadi seperti itu. Jadi, teknologi yang paling sederhana, teknologi tepat guna yang paling sederhana yang nomor satu adalah dengan kita menggunakan media kunyit yang seperti ini. Ini gampang banget kita beli. Ini kebetulan saya beli pagi tadi segini, satu kantong seperti ini kebetulan
Saya langsung buka aja, segini ini saya beli harganya cuma Rp5.000. Nah, ini banyak banget, ini satu kelompok tani aja kita beli Rp5.000 cukup nih. Kan begitu, kita beli Rp5.000 aja buat ngajarin para petani kan bisa. Nah, artinya sebetulnya kita melakukan penyuluhan itu nggak perlu biaya mahal, tapi bisa sangat-sangat berdampak bagi para petani kita, begitu. Nah, jadi seperti itu teknologi pertama dengan menggunakan, alat yang media yang paling sederhana yaitu menggunakan kunyit. Nah, kemudian juga mungkin di sini bertanya, "Oh, kalau kunyit misalnya kan udah nih, tapi kita pengen yang lebih akurat lagi." Maka kita juga boleh menggunakan suatu alat yang seperti ini. Saya juga punya ini alat namanya pH meter seperti ini. Ini pH meter peluru. Nah, pH meter peluru ini dengan merek Takemura DM5, ini kebetulan saya baru beli, tapi saya juga punya, baru saja rusak. Tapi kalau kita beli Takemura seperti ini, pengalaman saya beli pertama tahun 2012, baru rusak 2025. Jadi bisa pakai sampai 13 tahun baru rusak, dan ini juga sangat-sangat efektif untuk bisa mengukur pH tanah di tanah pertanian. Dan ini tinggal kita tancap, plak langsung kita tancap, maka tinggal kita tunggu sekitar 2 sampai 3 menit, maka hasil pengukurannya bakalan muncul pada display analog yang ada di, display yang ada di pH meter di sini. Dan mungkin teman-teman penyuluh bertanya begitu kan, apa sih perbedaan pH meter yang seperti ini dengan pH meter yang digital? Terutama pH meter yang kadang dijual dengan harga 100.000 ke bawah. Nah, sepengalaman saya ya teman-teman semuanya, pH meter digital yang dijual harganya 100.000 ke bawah, bukan saya ngejelekin produk, tidak, tetapi, kadang ada pH meter yang tidak bisa kita lakukan namanya kalibrasi. Kalibrasi tersebut artinya kita mencocokkan lagi sesuai dengan standar. Sementara pH meter yang bisa dikalibrasi itu adalah pH meter yang paling kebetulan saya merekomendasikan untuk menggunakan alat-alat tersebut. Karena kalau kita tidak bisa dikalibrasi kemudian terjadi error sedikit saja, misalnya pH tanah yang seharusnya rendah 4,8 misalnya ternyata terbaca di pH meter digital tersebut ternyata 6,3 misalnya atau 6,5, maka bisa jadi juga nanti akan salah dalam penanganannya begitu. Nah, kita juga bisa menggunakan pH meter, peluru seperti ini. Nah, kita juga bisa mengukur menggunakan pH meter peluru seperti ini. Atau juga mungkin bisa, teman-teman bertanya, "Boleh nggak pakai lakmus?" Juga boleh saja, yang penting bisa kita ukur begitu kan. Karena pada dasarnya bagaimana kita mau bicara, bagaimana kita mau menyampaikan sesuatu kalau kita tidak punya bukti kan begitu. Karena orang sekarang bicara itu berdasarkan fakta, berdasarkan bukti, berdasarkan apa yang kita lakukan. Kita bilang, "pH tanah Anda rendah," kita bisa membuktikan misalnya dari kunyit ternyata kunyitnya itu pucat, nah kan kita langsung bisa merekomendasikan, "Nanti dulu Pak pemupukan, kita fokus dulu benahi pH tanahnya," kan enak ngobrolnya kan seperti itu. Nah, jadi dengan apa ya, dengan memaksimalkan kondisi pH tanah seperti ini, hasilnya juga pasti akan maksimal penyuluhan kita. Nah, jadi begitu. Dan, itu juga yang saya lakukan ya, di lapangan begitu, dan alhamdulillah para petani di sini juga sudah mulai melek tentang pH tanah. Mereka tidak kita ajarkan, tidak kita terlalu rekomendasikan punya alat seperti ini, cukup dengan yang seperti ini saja cukup kok untuk bisa mengukur bagaimana kondisi pH tanahnya. Nah, jadi kayak gitu. Jadi sangat-sangat sederhana pada dasarnya. Nah, kemudian yang selanjutnya, inovasi teknologi yang selanjutnya setelah kita menggunakan kunyit, nah selanjutnya adalah tentang mineral tanah. Nah, di mana pada dasarnya ya, Bapak Ibu semuanya, pada dasarnya unsur hara itu pada dasarnya adalah mineral-mineral yang ada di tanah yang kemudian diserap oleh tanaman kita, yang kemudian menjadi nutrisi bagi tanaman kita. Nah, pada display, smart farming yang saya miliki, kelihatan nitrogen di sini 48 ppm, fosfor 68 ppm, dan kaliumnya 136 ppm dengan pH 5,6, dengan temperatur tanah 31, kemudian dengan kelembapan 3%, dan EEC atau electrical conductivity di tanah itu 683 ppm. Nah, kan kelihatan di sini, oh kalau nitrogennya sudah 48, fosfatnya sudah 6,48, kemudian fosfatnya 68, kemudian kaliumnya 136, pH-nya 5,6, ini artinya sudah putih kan, tadi sudah ya 70% keserap lah kan begitu. Kemudian temperaturnya juga nggak terlalu tinggi-tinggi, maka saya berani jamin dah pH pertumbuhan tanaman itu pasti maksimal. Kan begitu, pertumbuhan tanaman itu pasti bakalan luar biasa kan begitu. Nah, namun terkadang kita mau beli alat seperti ini kan ini butuh biaya. Nah, ini juga butuh apa ya, butuh investasi kan begitu. Nah, saya ingin memberikan alternatif ke teman-teman semuanya bagaimana kita juga bisa mengukur bagaimana mineral yang ada di tanah tanpa perlu menggunakan alat yang seperti ini. Gimana, mau?
Nah, jadi teman-teman semuanya sederhana kok. Kita bisa menggunakan suatu alat yang seperti ini, namanya adalah TDS meter. Di mana TDS ini merupakan singkatan dari total dissolved solid. Ya, total dissolved solid. Total itu kan total, berarti dissolved itu kan terlarut, larut, solid itu padatan atau mineral kan begitu. Jadi total mineral yang terlarut di dalam suatu larutan begitu, dalam suatu media. Nah, jadi yang seperti yang saya sebut tadi bahwa unsur hara itu juga adalah mineral. Kan begitu. Berarti sebetulnya kita bisa mengukur kok berapa akumulasi mineral-mineral tanah yang ada di lahan pertanian kita menggunakan satu alat namanya TDS meter. Dan TDS meter ini sebetulnya harganya tidak terlalu mahal, harganya sekitar 50 sampai 70 ribu rupiah. Kita sudah bisa mengukur bagaimana kandungan mineral suatu media. Nah, jadi kayak gitu. Di mana kalau kita lihat di sini ya. Nah, di sini N-nya adalah 48 ppm. Kemudian fosfatnya 68 begitu kan, kaliumnya 136. Nah, kalau kita kalkulasikan ini mungkin sekitar 250 lah, 220 ppm, 250 ppm gitu kan. Kemudian nilai EC itu di sini tertulis ppm tapi kalau di aplikasi itu tertulis US. Nah, begitu kan. Jadi EC ini 683 dibagi 2 atau dikali 1,5 itu sekitar 300-an. Nah, kan 300-an, terukur 300-an ppm nih TDS tanah kan begitu. 300 ppm. Sementara kalau kita kalkulasikan 48 tambah 68 tambah 136 itu 2,5 lain seperti mineral kalsium, seperti mineral sulfur dan lain sebagainya kan masih ada. Nah, jadi kelihatan, oh ternyata mineralnya ada 300-an. Berarti bisa dikatakan bahwa tanah tersebut kondisinya lumayan subur. Nah, begitu. Jadi caranya melakukan pengukuran menggunakan TDS meter di sini untuk mengukur berapa kandungan mineral tanah adalah pertama kita bisa menggunakan satu metode namanya 1:5 boleh. Jadi 1:5 di sana di mana satu bagian adalah tanah yang ingin kita uji. Nah, satu bagian kan berarti kalau satu bagian ya berarti kalau misalnya tanahnya 10 gram di mana kemudian 5 bagian adalah air, berarti tanahnya 10 gram, berarti airnya adalah 50 gram. Nah, 50 gram air ya, dan buat yang bertanya 50 gram air itu berapa mili? 50 mili. Karena air itu massa jenisnya 1. Nah, air itu massa jenisnya 1, artinya 1 gram air itu sama dengan 1 mili air. Nah, jadi satu bagian adalah tanahnya, kalau kita timbang misalnya 10 gram, atau kalau kita timbang 100 gram tanah, berarti tambahkan 500 gram atau 500 mililiter air begitu, kemudian aduk merata, kemudian diamkan beberapa saat, kemudian silakan Bapak Ibu semuanya setelah kita aduk, kemudian setelah diaduk, kemudian silakan tancepin TDS meter seperti ini, tapi pastikan pengukurannya adalah ppm. Nah, jadi pengukurannya adalah ppm. Maka kalau terbaca, misalnya kan kalau terbacanya misalnya 60 ppm, ya 60 ppm, maka 60 nanti dikali dengan 5. Karena kan pengenceran yang kita lakukan tadi adalah 5. Nah, berarti 60 dikali 5 berarti sekitar 300-an. Nah, 300-an kan begitu nilai TDS yang kita dapati di tanah pertanian. Berarti bisa dikata tanah tersebut mineralnya banyak. Sementara kalau misalnya dengan pengenceran 1:5 tersebut ternyata setelah kita ukur nilainya cuman ya 7 misalnya kan, 7 dikali 5 sama dengan 35. Berarti bisa dikata tanah tersebut miskin unsur haranya. Kan sederhana banget. Gampang banget dengan alat hanya modal 50 sampai 70 ribuan, kita bisa mengukur berapa kandungan mineral yang ada di tanah pertanian kita. Dan ini penting banget. Kenapa? Karena percuma pada dasarnya petani nanam, tapi ketika kita tanam, nyata makannya nggak ada, kan begitu. Produksi juga nggak bakal maksimal, kemudian produktivitas juga nggak bakal maksimal, otomatis juga kan hasil produksinya turun, nanti kan kita nggak bisa mendukung swasembada pangan, kan begitu. Nah, jadi dengan kita memastikan bahwa kondisi mineral tanahnya lumayan cukup begitu, artinya tanah tersebut dapat menyediakan unsur hara yang pada dasarnya nanti bakalan jadi makanan bagi tanaman kita dalam kehidupannya sehari-hari begitu. Nah, jadi sederhana sekali lagi saya ulangi, dengan metode 1:5 di mana satu bagian adalah tanah pertaniannya, terserah kita mau ngambil berapa, mau 10 gram boleh, mau 100 gram boleh begitu, ya terserah kita. Yang penting perbandingannya 1:5. Satu bagiannya adalah tanahnya,
kemudian 5 bagiannya adalah air, kemudian silakan encerkan, aduk merata begitu kan. Nah, kemudian setelah kita encerkan dan paling bagus airnya menggunakan air galon. Ya, air galon, karena air galon itu TDS-nya lumayan rendah daripada kita menggunakan air mineral. Daripada kita menggunakan air PDAM. Nah, air PDAM itu kalau di tempat saya TDS-nya udah duluan 100-an. Nah, jadi rekomendasi saya airnya tuh bisa menggunakan air galon atau kalau bisa air hujan lebih baik lagi. Itu TDS-nya rendah. Maka setelah kita ukur, plak langsung kita ukur, kelihatan TDS-nya misalnya keluar 70-an misalnya kan. Nah, 70-an tinggal 70 dikali dengan 5 maka bakal kelihatan. Atau metode kedua sama masih menggunakan 1:5 tadi, tapi pH airnya tapi TDS airnya kita ukur terlebih dahulu. Jadi TDS air, plak langsung TDS air kalau kita mau menggunakan air sumur atau air apapun, ukur dulu TDS airnya, plak. Ketika kita ukur ternyata TDS airnya adalah 150 misalnya, kemudian setelah kita masukin tanah, kemudian kita aduk secara merata, maka dalam kurun waktu beberapa menit kemudian setelah kita ukur ternyata naik menjadi 180. Kan tadi TDS airnya 150, kemudian naik menjadi 180, berarti 30-an nih kenaikan, kan begitu. Maka artinya TDS yang ada di tanah pertanian kita ada penambahan nilai TDS dari larutan tersebut sebanyak 30 ppm, yang berarti 30 ppm itu adalah mineral yang ada di tanah pertanian. Udah 30 kalikan 5 maka ada 150 ppm. Itu mineral yang ada di tanah pertanian kita. Nah, itu jadi lumayan nih ada gitu kan. Ya pertumbuhan tanaman lumayan bagus lah kan begitu. Daripada misalnya kita ukur ternyata TDS airnya 150, kemudian setelah kita ukur dengan penambahan tanah ternyata kenaikannya cuma 5 ppm, 5 kali 5 25, berarti tanahnya miskin kandungan mineral, artinya tanah pertanian itu tidak mampu memberikan makanan yang cukup untuk pertumbuhan tanaman kita, maka dari itu perlu kita tambahkan namanya pemupukan. Jadi dengan inovasi kedua ya buat teman-teman semuanya, kita bisa menggunakan alat namanya TDS meter dengan harga 50 sampai dengan 70.000 rupiah untuk mengukur bagaimana mineral yang ada di tanah pertanian kita. Nah, yang selanjutnya setelah kita mengukur kondisi tanah, nah inovasi yang selanjutnya bisa dilihat di sini. Nah, jadi teman-teman semuanya, ini juga yang saya lakukan begitu kan. Saya membuat video judulnya 10 ciri-ciri pupuk palsu. Iya, serius. Saya membuat video yang judulnya 10 ciri-ciri pupuk palsu yang sudah ditonton 206.000 orang. Nah, di mana pada dasarnya rusaknya produksi itu gara-gara pupuk ini. Nah, kita juga PPL wajib tahu kan bagaimana mendeteksi pupuk palsu itu. Dan yang dimaksud dengan pupuk palsu adalah pupuk yang kandungannya tidak semestinya. Di mana tertulis misalnya kan 16 berarti kan harusnya kandungannya tinggi dong. Nah, ya kira-kira kalau diukur TDS-nya sekitar 3.500 sampai dengan 4.500 atau 5.000 ppm lah pada pengenceran 1:100 begitu kan. Nah, pada pengenceran 1:100 terbaca misalnya 3.500 sampai dengan 5.000 ppm misalnya. Nah, jadi ternyata setelah kita ukur nilainya rendah banget. Nah, bisa dikata kandungannya kan nggak semestinya. Ketika itu yang dipupuk oleh petani kita dan kemudian petani berharap peningkatan produksi dengan pupuk tersebut, maka dijamin deh nggak bakal terjadi peningkatan produksi. Justru tanamannya hancur gara-gara pemupukan yang tidak semestinya. Nah, maka dari itu kita juga bisa menggunakan alat ini untuk mengukur apakah pupuk tersebut benar asli atau ternyata aspal. Nah, caranya teman-teman semuanya adalah ini inovasi ketiga, masih dengan alat yang sama, tapi dengan alat ini kita juga bisa mengukur keaslian suatu pupuk. Nah, di mana teman-teman semuanya kita menggunakan pengenceran 1:100. Nah, 1:100. Jadi terserah kita mau pakai berapa gram, terserah, pokoknya 1:100. Misalnya kalau kita menggunakan air sebanyak 1 liter misalnya. Nah, 1:100 berarti kan 10 gram. Nah, 10 gram pupuk tersebut. Maka silahkan ambil air sebanyak 1 liter, plak 1 liter, kemudian boleh ukur dulu berapa TDS-nya. Nah, kemudian silahkan masukkan pupuknya sebanyak 10 gram. Nah, tapi jangan pakai kira-kira ya. Jangan pakai kira-kira sesendok, jangan. Nggak ada istilah kira-kira, semua mesti akurat. Ya, 10 gram, kemudian masukin ke dalam larutan tersebut, aduk begitu. Nah, logikanya ini kan kita berlogika ya, meskipun memang kita nggak ngukur berapa persis dari kandungan pupuk tersebut, logikanya kalau misalnya tertulis 16 ya paling enggak sekitar 3.000 sampai 5.000 ppm lah itu nilai dengan pengenceran 1:100.
kan begitu, antara 3.000 sampai 5.000 lah. Ternyata setelah kita ukur menggunakan TDS meter dengan satuan pastikan ppm ya, plak langsung sih kita ukur, ternyata terbaca itu cuman 300. Maka saya bilang itu sampah isinya, serius. Itu nggak ada isinya, itu isinya itu tanah atau kayak kapur atau kayak gimana gitu kan. Kenapa? Ya nggak ada mineralnya. Nah kan harusnya terbaca 3.000 sampai dengan 5.000, ini terbaca cuma 300. Berarti tanaman kita mau kasih makan apa coba? Nah artinya di sini buat teman-teman semuanya, dengan kita membentengi petani kita supaya nggak kepakai pupuk demikian, kita juga bisa menggunakan alat seperti ini supaya mencegah petani-petani kita salah pakai. Supaya mencegah petani-petani kita salah beli pupuk, salah pakai pupuk yang pada akhirnya pasti bakalan mempengaruhi produksi, dan ketika produksi turun otomatis dong kita nggak bisa menjaga swasembada pangan, kan begitu. Nah jadi buat teman-teman semuanya, dengan cukup menggunakan alat seperti ini, sekali lagi saya ulangi, dengan pengenceran 1:100 ya, 1:100, ambil airnya, plak langsung ambil airnya, kemudian masukin pupuknya sebanyak 1 bagian begitu, kemudian aduk merata. Kalau misalnya kita mengukur pupuk 16 logikanya terbaca 3.000 sampai 5.000, ternyata yang terukur cuman ya 600 lah misalnya. Kan rendah banget, kan begitu. Ya bisa dikata itu palsu lah udah. Nah artinya udah, kalau memang kondisinya kayak gitu, mending kita jangan merekomendasikan petani kita untuk pakai pupuk tersebut, karena pasti akan mempengaruhi pada pertumbuhan dan juga produksinya. Ya kan nggak makan begitu kan, ya isinya isinya apa ya, ampas doang kan begitu, nggak ada nutrisinya ya nggak. Nah jadi buat teman-teman semuanya, inovasi ketiga kita juga tetap bisa menggunakan TDS meter di sini untuk mengukur apakah pupuk tersebut asli atau tidak. Nah, yang selanjutnya teman-teman semuanya, setelah TDS meter ini, nah baru masuk ke alat yang terakhir. Ini saya hanya mengenalkan, boleh teman-teman semuanya kalau mau punya juga silahkan. Saya hanya mengenalkan suatu alat yang saya miliki, namanya adalah Smart Sensor Jinawi, yaitu Precision Farming. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi, alat ini bisa mengukur berapa kandungan mineral yang ada di tanah pertanian kita. Nah, di mana di sini kelihatan kemarin ya, mungkin sekitar 2 minggu yang lalu, kebetulan saya diminta salah seorang pengusaha gitu kan untuk mengukur suatu lahan di daerah Banjarbaru sana untuk dia nanami suatu tanaman budidaya. Nah, jadi kebetulan bukan petani tapi seorang wirausaha gitu kan. Dia mau nanam satu tanaman dan minta saya untuk melakukan pengukuran di satu lahannya dia gitu, dengan luasan sekitar berapa ya? Sekitar 3,5 hektar kalau tidak salah. Nah, jadi kondisi tanah rata-ratanya terbaca di alat saya, nitrogennya 0,67 ppm, fosfat 1,33 ppm, kaliumnya 3,33 ppm dengan pH 6,33, dengan suhu 28, dengan kelembapan 23,33, dengan nilai EC atau electrical conductivity-nya adalah 22,6. Nah, kayak gini. Dan kelebihan alat yang seperti ini ya teman-teman semuanya. Nah, kebetulan saya juga punya banget yang namanya PUTS atau POTK. Jadi soil test kit dengan namanya soil test kit namanya PUTS, perangkat uji tanah sawah, dan juga perangkat uji tanah kering saya juga punya. Tetapi kelemahannya PUTS dan POTK itu larutannya. Kalau saya pakai PUTS dan POTK itu kalau pengukuran kalau nggak sekali jadi saya rugi. Kan begitu, karena harga larutannya kalau teman-teman semuanya baca di Shopee, saya nggak tahu ya, mungkin saya belum dapat informasi dari Bali Tanah atau gimana gitu kan. Kalau di Shopee harga baru dari PUTS POTK itu 2,1 juta. Larutannya 1,8. Waduh. Kan kalau larutannya habis kan berarti hampir beli baru dong, kan kayak gitu. Jadi kalau saya mengukur menggunakan PUTS dan POTK itu kelemahannya saya mesti harus jadi. Karena kalau misalnya petaninya ternyata minta ukurin sampai 6 sampel, 7 sampel, berarti 7 kali pengukuran dong. Banyak dong larutan yang kita pakai nanti. Nah, itu nanti. Tapi kalau kita menggunakan metode smart farming yang seperti ini, maka kita mau pengukuran 5, pengukuran 9, pengukuran berapa, ya nggak apa-apa, kan tinggal tancepin aja. Ini ada sensor di sini. Nah, ini ada sensor. Nah, ada sensor, kemudian kita tancap ke tanah pertanian, plak langsung kita tancap. Nah, kemudian nanti di displaynya bakal muncul. Nah, bakalan muncul kandungan NPK dan juga pH dan lain sebagainya, dan berbagai macam instrumen. Dan bukan cuman itu, di alat ini juga bukan cuman tampil di display, kita juga bisa mengkonekkan dengan Bluetooth. Jadi langsung bisa kelihatan di handphone kita. Oh, ini pH-nya sekian. Oh, ini nitrogennya sekian. Oh, ini kaliumnya sekian, fosfatnya sekian. Dan langsung juga muncul rekomendasinya. Ini rekomendasinya pH-nya kurang nih, tambah dolomit katanya. Kan bisa. Nah, jadi begitu.
Dan itu juga yang saya lakukan begitu kan. Jadi langsung terdeteksi. Nah, oh ternyata pH-nya rendah, langsung muncul rekomendasi, silakan tambahkan dolomit sekian, kan begitu. Nah, itu gampang banget. Nah, jadi buat teman-teman semuanya, nah pada dasarnya apa namanya, kita kalau sudah terdigitalkan, apa ya, ada angkanya jelas begitu, kita lebih lebih mudah dalam dalam menyarankan para petani kita, para pelaku usaha tani kita supaya bisa menambahkan atau cukup untuk memberikan pemupukan pada tanamannya. Sebagai contoh lagi, ini kondisi tanahnya kelihatan di mana yang hijau ini sebetulnya yang ideal. Idealnya nitrogen itu antara 15 sampai 31, fosfat 25 sampai dengan 51, kalium 60 sampai dengan 100. Kemudian pH-nya 6,5 sampai 7,6. Ini di display di handphone saya. Tapi ternyata kondisi tanah pertanian kita di lahan tersebut 0,76, 1,33, 3,33 untuk kalium dan pH 6,3 kan rendah. Tapi dari sini saya udah bisa rekomendasikan, Pak, pH tanah Anda ini kan sudah lumayan nih, lumayan bagus. Pengapuran kan sedikit saja. Nah, yang fokusnya adalah penambahan NPK-nya saja, begitu kan? Nah, nitrogennya bisa ditambah dengan pupuk yang ada kandungan nitrogen, fosfat bisa ditambah dengan pupuk yang ada kandungan fosfat, begitu juga kalium. Nah, seperti ini rekomendasinya. Nah, nitrogennya misalnya kan 0,67, sangat rendah, maka perlu pemupukan nitrogen secara bertahap dan jangan sekaligus agar tidak boros dan tidak mudah tercuci. Fosfatnya juga sama, sangat rendah, maka perlu SP36 atau TSP atau rok fosfat. Kemudian kaliumnya misalnya, oh kaliumnya cuma 3,3, begitu kan sangat rendah, maka kita boleh berikan KCl atau kalium klorida misalnya, atau bagi tanaman-tanaman yang sensitif unsur klor, kita juga bisa boleh tambahkan pupuk kalium sulfat juga boleh sebagai alternatif bagi tanaman-tanaman kita yang sensitif klor begitu. Kemudian ketika pH-nya 6,3 di sini sudah dikata cukup baik, maka tidak perlu pengapuran kan begitu. Kemudian suhunya 28 masih sesuai. Nah, kelembapannya 23 rendah untuk fase awal dan EC-nya juga lumayan rendah. Nah, ini yang perlu kita maksimalkan lagi. Dan alat ini juga sangat-sangat bermanfaat buat saya pribadi, baik mengukur bagaimana kondisi lahan petani-petani saya di lapangan maupun juga mengukur kondisi tanaman saya pribadi. Karena saya juga kebetulan punya tanaman juga, punya lahan sekitar 1/4 hektar begitu untuk uji coba saya sendiri juga. Karena kalau kita nggak nyoba, kalau kita nggak punya tanaman juga kita nggak bisa memberi lebih banyak saran, lebih banyak masukan begitu. Nah, itu juga sangat-sangat bermanfaat untuk melakukan pengukuran secara real time. Nah, jadi seperti itu beberapa inovasi yang bisa saya sampaikan pada acara kali ini atau pada kesempatan kali ini. Jadi yang pertama kita bisa menggunakan kunyit yang seperti ini untuk mengukur pH tanah. Kemudian yang kedua kita juga bisa mengukur dengan alat yang lebih akurat lagi menggunakan pH meter peluru. Nah, seperti itu. Kemudian juga kalau kita mau mengukur bagaimana kondisi mineral tanah, kita boleh menggunakan alat TDS meter seperti ini. Harganya 50 sampai 70 ribu rupiah dan sangat-sangat murah begitu. Nah, petani-petani saya di lapangan punya. Nah, kemarin saya belikan 20, kemarin dia punya semuanya. Nah, nih harganya 50 sampai 70 ribu rupiah dan alat ini juga bisa digunakan untuk mengukur bagaimana kondisi pupuk sebelum tanah petani kita melakukan pemupukan agar tidak salah beli pupuk yang aspal begitu. Dan yang terakhir, kalau teman-teman semuanya juga punya budget, boleh berinvestasi untuk membeli alat yang seperti ini. Ini sangat-sangat bermanfaat untuk mengukur bagaimana kandungan NPK dan juga pH serta instrumen-instrumen lainnya. Nah, jadi seperti itu, mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan kepada Bu Febi. Baik, terima kasih Pak Rizal, ini sangat-sangat inovatif dan pastinya sangat berguna untuk seluruh para penyuluh karena ternyata dari kunyit aja kita udah bisa ngecek pH ya Bu ya. Bukan aja petani ya. Wah, semuanya juga bisa mencoba langsung nih. Ini Bu Lili juga kayaknya udah mau langsung coba juga nanti ya Bu ya. Jelas itu Mbak nanti. Nah, mungkin ada cabai. Iya, mungkin ada sedikit juga nih tanggapan dari Bu Lili, dipersilakan Bu. Ya, alhamdulillah ini luar biasa sekali nih Mas Rajali ini. Mbak, Mas Rajali ini bisa dibilang sebagai profesor tani atau profesor penyuluh pertanian teknologi tepat guna. Ya, kayaknya ya. Karena Mbak, karya-karyanya di YouTube itu semuanya teknologinya tepat guna. Berarti Ibu udah subscribe ya? Saya luar biasa. Itu. Saya mau mempraktekkan sesuatu, saya lihat itu luar biasa Mas. Jadi apa yang disampaikan Dimas sebagai seorang penyuluh itu sudah pertama sudah memanfaatkan teknologi yang sekarang lagi semua petani semua penyuluh harus memiliki itu ya Mbak ya. Dan beliau itu juga selalu menginformasikan atau memberikan materi-materi terkait teknologi tepat guna. Yang petani itu yang pelaksanaannya bisa sederhana, kemudian harganya murah, ya kan?
terus bisa tepat digunakan langsung dipraktekkan oleh petani. Nah, ini yang sangat bermanfaat sekali, Mbak. Seorang penyuluh memang harus adaptif, kreatif, dan inovatif. Itulah, itu seorang penyuluh harus seperti itu. Karena kita tahu tadi disampaikan bahwa petani kita itu masih untuk membaca yang buku yang tebel-tebel itu kan nggak sempat mungkin ya, atau mungkin juga nggak ada, kurang minatnya ke situ. Nah, inilah tugas dari seorang penyuluh untuk bisa meringkas dari teknologi, pedoman teknologi yang ada itu bisa untuk disampaikan secara sederhana tadi gitu ya, tepat guna dan teknologinya tepat guna. Nah, ini akan memberikan hasil yang maksimal ya, apa yang sudah disampaikan oleh Mas Rajali ini. Dan ini bisa dipelajari berulang-ulang ya, karena kan dia menyampaikannya lewat YouTube atau lewat Instagram atau yang lainnya ya. Inilah yang harus barangkali nanti teman-teman penyuluh di seluruh Indonesia bisa terinspirasi dengan adanya Mas Rajali ini. Kalau nggak salah sudah berkecimpung jadi profesor YouTube ini udah lama ya Mas ya? Profesor 2020 Bu. Oh, udah 2020. 6 tahun nih Bu. Udah 6 tahun, ini baru 6 tahun aja udah jadi profesor ya. Profesor beneran nanti Mbak, mudah-mudahan ya Mas Rajali ya. Setelah S3-nya nanti profesor ya. Karena nanti ilmunya itu akan sangat bermanfaat sekali Mas. Jadi nanti kalau memang hasil-hasil penelitian itu bisa diinformasikan langsung kepada petani-petani, mungkin bukan petaninya Mas sendiri, petani seluruh Indonesia ya, melalui YouTube atau teknologi lainnya yang Mas Rajali ini sudah lakukan. Ini luar biasa. Jadi semoga teman-teman penyuluh yang lainnya bisa mengikuti seperti itu ya Mbak. Cuma nanti satu hal Mas Rajali, saya ingin tanya bagaimana caranya Mas Rajali ini sebagai seorang penyuluh bisa menjadi, tadi saya bilang profesor penyuluh teknologi tepat guna. Bagaimana bisa seperti itu gitu, biar ditiru oleh teman-teman penyuluh yang lainnya gitu, sehingga tidak Mas Rajali aja lah yang punya kemampuan seperti itu. Jadi penyuluh lainnya juga mempunyai kemampuan yang seperti itu. Sehingga petani-petani di seluruh Indonesia yang didampingi oleh penyuluh di seluruh Indonesia itu akan gampang untuk mempraktekkan teknologi yang memang sedang mereka lakukan. Gitu Mas ya. Kita tolong ya. Terima kasih, hebat. Terima kasih Bu Lilik. Ya benar sekali. Mungkin skillnya nih, tips dan triknya bagaimana caranya penyampaiannya bisa lebih sederhana, tapi penjelasannya langsung poin-poin yang penting yang bisa ditiru oleh petani. Nah, itu apa tuh tips dan triknya begitu? Karena pengembangan teknologi pertanian ini memang harusnya mampu diterjemahkan secara gamblang dan bisa dipraktekkan langsung dan pastinya berpengaruh untuk produktivitas tanaman kita. Baik, boleh langsung ditanggapi Mas Riz. Baik, terima kasih. Jadi pada dasarnya saya menganut falsafah pendidikan dari Ki Hajar Dewantara, di mana di sana dijelaskan bahwa ingarso sung tulodo, kan begitu. Di depan kita harus memberikan teladan. Bagaimana cara kita memberikan teladan? Kalau kita misalnya petani kita mayoritas, kebetulan tempat saya ini sentral hortikultura di daerah saya, berarti saya juga harus punya tanaman yang memang banyak ditanam petani-petani saya. Nah, jadi kenapa begitu? Karena pasti ketika mereka kena masalah, saya juga kena masalah. Kan begitu. Saya harus mikir nih gimana caranya nyembuhin penyakit saya dulu, kan begitu, penyakit tanaman saya dulu. Nah, ketika berhasil itu pasti juga ketika saya berhasil petani-petani lain juga berhasil, kan begitu. Nah, jadi prinsip saya adalah saya mesti nanam dulu, saya harus punya tanamannya dulu, saya harus mempraktekkan dulu nih. Ketika saya sudah mempraktekkan, saya tahu bagaimana caranya. Nah, itu nanti akan sangat-sangat mudah disampaikan kepada petani-petani. Bahkan kan yang namanya penyuluhan itu bukan cuma sekedar adopsi, tapi kan juga bisa kita melakukan namanya difusi, kan begitu. Jadi difusi itu maksudnya dengan misalnya kita udah ngajarkan ke para petani atau kita sudah melakukan, kemudian udah ngerasa berhasil, kan begitu. Petani kan bakal datang sendirinya. Ini Pak pakai perlakuan apa sih Pak? Kan ini pakai pupuk apa sih Pak? Ini pH tanahnya stabil kok, pakai apa sih Pak? Kan begitu. Kita nggak perlu capek-capek, yang mereka datang sendiri, kan begitu. Karena ilmu motivasi itu kan ada yang namanya dorongan, ada namanya tarikan, kan begitu. Nah, kalau dorong sampai kapan sih kita mesti ngedorong petani terus? Ya kita juga mesti kan membuat supaya petani itu kan tertarik. Nah, bagaimana cara tertarik? Kita yang harus menjadi teladan. Kita nanam tanaman yang sama yang ditanam oleh petani mayoritas di tempat
binaan kita begitu, dan ketika kita sudah berhasil membuktikan maka petani itu bakal datang sendiri begitu, Bu. Maka itu juga pasti akan sangat-sangat mudah, disampaikan kepada petani-petani dan insya Allah akan sangat-sangat berdampak pada semua petani begitu. Baik, seperti itu Bu ternyata Ya, tipsnya ya Bu ya. Jadi memang harus dipraktekkan terlebih dahulu. Jadi bisa menarik perhatian petani dan juga trust-nya. Jadi tingkat kepercayaan petani kepada kita Ya, sendiri pun lebih tinggi seperti itu. Jadi mau mencontoh seperti itu ya Bu ya. Luar Dan biasa mungkin juga sekali. Mas Rajali itu banyak membaca ya Mbak. Ya, Kemudian setuju. meringkas apa yang teknologi yang akan mau disampaikan ke petani. Jadi semua obrolannya itu jadi daging gitu ya Bu ya. Nggak ada yang bertele-tele tapi langsung kasih yang terbaik yang bisa langsung dicontoh. Nah, seperti itu. Nah, Dan mungkin boleh nggak saya ngasih satu boleh mungkin tambahan Ya, begitu? boleh silakan. Nah, jadi sebetulnya video-video yang saya munculkan di channel YouTube Penyuluh Pertanian itu pada dasarnya adalah hasil rekaman penyuluhan saya. Jadi pada dasarnya gini, mungkin perbedaan sama yang lain begitu kan, yang lain juga pasti melakukan penyuluhan. Saya juga melakukan penyuluhan, tapi mungkin perbedaannya setiap penyuluhan saya rekam. Itu. Iya, heeh. Jadi mungkin bisa dibuka di channel YouTube Penyuluh Pertanian Lapangan itu hampir bisa dikata 60 sampai 70% video di channel YouTube saya itu semuanya adalah hasil rekaman dari penyuluhan yang saya lakukan. Jadi pada dasarnya nanti pada akhirnya penyuluhan jalan, kemudian penyuluhan melalui digital juga jalan karena kita yakin bahwa nggak semua petani bisa hadir kan begitu. Nggak semua hadir, nggak bisa petani juga bisa berkesempatan punya waktu untuk menghadiri pertemuan. Pada akhirnya bukan cuma bermanfaat bagi petani-petani di luar binaan kita, tapi bagi petani-petani yang tidak hadir nanti bisa menonton kembali rekamannya melalui video yang kita upload di channel kita, baik boleh di TikTok kah misalnya atau boleh di media yang lain silakan. Yang penting itu tadi, yang penting apa yang kita lakukan itu terdokumentasi begitu Bu. Setuju sekali, ini salah satu ya. pastinya ini udah memberikan gambaran bahwa digitalisasi ini tuh juga berdampak ke penyuluh pertanian. Seperti itu. Jadi semuanya bisa di-sharing berdasarkan kerja nyatanya dari Mas Rizal nih ya Bu ya. Luar biasa sekali, nggak ada gimmick-gimmicknya, jadi semuanya bisa dicontoh dari YouTube-nya Mas Rizal langsung. Baik, ini kita kasih kesempatan untuk sesi tanya jawab. Izin Mas Rizal, ini udah banyak juga nih yang raise hand. Kita kasih sesi pertama ini dengan 2 penanya dulu. Udah hadir di sini Ibu Frisna Julantika. Boleh on cam Ibu. Udah nggak asing lagi nih teman-teman. Nah, ini udah ada antrian sekitar 7 orang. Kalau Ibu Frisna belum, boleh mungkin ke Bapak Rois Mansur. Nah, jadi di sini karena bentukan Zoom-nya kita nih mesti ada perizinan untuk bisa open cam. Jadi untuk seluruh nama yang nantinya akan saya sebutkan bisa di-accept sebagai panelis sehingga wajahnya bisa terlihat. Oke, Pak Rois juga masih belum menerima. Ibu Dewi Ida Rahayu atau Bapak Iswadi atau Bapak Aljon dan Bapak Wisnu. Boleh di-accept dulu? Iswadi ini langganan nih. Iya, selalu. Pak Iswadi selalu hadir ya Bu ya. Langganannya Mbak. Langganan yang ngobras dan MSPP. Ini mungkin sudah ada Muhammad. Pak Muhammad atau Pak Aljo, dipersilakan. Oke, terima kasih Bu atas kesempatannya. Nama saya Aljon Tiwan Sitanggang. Baik. PPL di Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir. Baik, dari Samosir. Silakan Pak pertanyaannya Pak. Terima kasih Pak Ansar. Memang di YouTube itu Bapak Bu juga selalu memberikan inovasi-inovasi terbaru. Memang saya sering nontonnya. Yang ingin saya tanyakan terkait dengan alat tadi yang Jinawi smart farming-nya. Bagaimana cara kita mendapatkannya untuk membeli? Baru yang kedua, memang kalau masalah pH, saya punya alat di 9.000 yang elektrik itu. Ini itu memang sudah saya terapkan di lahan-lahan petani untuk menentukan mengukur pH tanahnya. Dan memang
Ya, di sisi penaikan pH-nya melalui pengapuran itu sudah kita terapkan di kelompok-kelompok tani. Dan permasalahannya bukan saja di sisi pemupukan berimbangnya, tetapi sekarang ini permasalahannya itu sering di OPT-nya, Pak. Nah, di organisme pengganggu tanamannya yang jadi masalah. Jadi kalau masalah istilahnya penerapan untuk penaikan pH dan sisi untuk pemupukan berimbang untuk tanamannya, saya kira itu petani sudah terbiasa sesuai dengan pendampingan kita. Tetapi yang ingin saya apakan itu masalah penanganan di OPT, baik di tanaman pangan maupun di hortikultura. Adakah alat? Kan gitu, Pak. Adakah alat yang mendeteksi istilahnya yang pertama mencegah agar OPT itu tidak menyerang tanaman kita, tanaman petani kita. Kalau istilahnya dari keasaman juga memang iya bisa, dari kelembapannya bisa, dari penggunaan pupuk yang tidak berimbangnya juga bisa. Tetapi saya yang pinginnya itu adakah alat yang smart kayak gini untuk mendeteksi misalkan agar penyakit ini tidak menyerang tanaman kita, agar hama ini tidak menyerang tanaman kita gitu, Pak. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Pak Aljon. Kita tampung dulu pertanyaannya ya Pak Rizal ya. Kita lanjut dulu untuk penanya kedua. Di sini udah ada yang raise hand-nya secara nyata sampai angkat tangan. Ada Pak Muhammad Tunggul, dipersilakan. Terima kasih kepada narasumber dan moderator. Yang saya sangat tertarik itu dengan yang disampaikan tadi Pak Rizal dengan subscriber dan kegiatan penyuluhannya setiap dia melaksanakan penyuluhan itu dia selalu merekam. Apa aja yang selalu wajib dibawa tuh untuk ibaratnya bisa merekam dan bisa menyampaikan inovasi terbaru dan akhirnya direkam menjadi banyak subscriber. Bisa dicontoh untuk kita ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Muhammad Tunggul. Boleh langsung ditanggapi Pak Rizal Ansar, silakan. Baik, terima kasih. Jadi saya jawab pertanyaan pertama dulu dari Pak Aljon tadi. Gimana cara kita memiliki alat smart farming berbasis jinawi seperti ini? Ini pastinya ini namanya investasi. Jadi ada dua. Belanja itu ada namanya belanja konsumtif, ada namanya investasi. Investasi itu adalah sesuatu yang nantinya kita keluarkan dari kantong kita untuk kembali lagi ke kantong kita, begitu kan? Ini kalau secara harga mungkin tidak murah. Tetapi juga selain dari pengukuran di tanah di petani kita juga kan Sabtu Minggu libur kan. Kita juga melakukan pengukuran tanah di luar dari desa kita gitu. Kelebihan alat ini, kita kalau mengukur beberapa sampel, kita bisa mengukur beberapa sampel. Dibandingkan dengan pengukuran laboratorium, kita mesti bawa sampelnya ke laboratorium. Yang di tempat saya itu laboratorium mungkin jaraknya sekitar 150 km. Jauh sekali begitu. Nah, dengan saya datangi ke tempat, kita kemudian mengukurkan di lahan petani di luar petani binaan saya, pada akhirnya kita juga bisa pasang tarif, Pak. Bisa pasang tarif karena apa yang kita investasikan akan kembali lagi ke kantong kita untuk mengganti apa yang kita investasikan kan begitu. Nah, artinya kalau Bapak berminat boleh berinvestasi di alat-alat seperti ini, Pak. Ini yang saya anukan. Dan mungkin bertanya gitu kan, mungkin Anda bertanya, Bapak-bapak di sini bertanya nih, kalau sekali pengukuran berapa gitu kan. Nah, di Banjarbaru kemarin saya mengukur lahan untuk ditanami tanaman tertentu di sana dengan luasan 3,5 hektar, satu lahannya saya pengukuran 500.000, Pak. Nah ini, jadi dengan pengukuran seperti itu kita bisa nantinya menutupi biaya kita melakukan investasi pembelian alat yang seperti ini. Nah itu bisa. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi kan terkait dengan ada tidak teknologi yang bisa mengetahui tanaman kita ini kena apa begitu kan. Nah sekarang ini sudah berkembang Pak aplikasi Android yang bisa mendeteksi tanaman kita kena apa. Cukup difoto saja, plak langsung difoto, kemudian masukkan ke dalam aplikasi tersebut bakalan keluar. Bahkan sederhananya pakai AI saja sudah bisa. Dengan kita buka misalnya ChatGPT, kemudian kita upload foto yang kita
fotokan di lahan pertanian kita atau di lahan pertanian petani kita. Nah, kemudian kita minta deteksi dengan prompt tertentu begitu. Nah, saya nggak bahas prompt di sini ya, karena saya juga belajar AI begitu kan. Nah, dengan prompt tertentu, kemudian nanti AI tersebut di ChatGPT bakalan mendeteksikan, oh ini sedang kena penyakit ini dan rekomendasinya seperti ini. Udah kelihatan, Pak. Nah, jadi sederhana, AI sudah berkembang luar biasa, bahkan Gemini juga bisa. Artinya Bapak punya gambar, masukin ke Gemini, kemudian minta nanti Gemini untuk mendeteksi dengan prompt tertentu, bakalan keluar nanti ininya berapa begitu kan, anunya apa, kena kena apa, rekomendasinya apa. Nah, kan langsung bisa kelihatan sehingga kita nggak ada istilah lagi, nggak punya senjata untuk membantu para petani-petani kita. Dan mungkin juga ini tips supaya pertanyaan tadi kan mencegah supaya itu jangan terjadi. Ini juga peran kita rutin melakukan pertemuan kelompok. Di desa saya itu desa A, desa pertama, kami rutin melaksanakan pertemuan setiap hari Kamis, Pak. Setiap minggu pasti pertemuan. Di desa B juga sama, setiap malam minggu. Jadi yang desa kedua itu kalau nggak malam nggak ada orang gitu, Pak. Serius, saya ngadakan pertemuan siang nggak ada orang. Jadi malam minggu gitu, setiap malam minggu kita pertemuan. Nah, tujuannya apa? Tujuannya biar bisa bersama-sama. Waktu itu di tempat saya sedang rame kena lalat buah. Lalat buah itu adalah hama bersama. Kalau nggak dikendalikan bersama-sama nggak bakal bisa. Maka saya ajarin nih Pak, yang namanya buah yang sudah kena lalat buah, nih kita sama-sama. Misalnya satu petani mampu mengumpulkan 20 biji saja yang kena lalat buah, ada 100 petani, ya ada 100 petani, berarti 2000 biji yang sudah kita musnahkan bakal dilalat buah tersebut. Bakal lalat buah yang kita musnahkan dengan cara berkelompok, cukup dengan metikin yang kena biji, yang kena lalat buahnya saja. Kan di dalam buah tanaman yang ada lalat buahnya, itu kan pasti ada calon larva lalat buah kan begitu. Maka dengan buahnya tersebut kita petikin, kita ambilin, kemudian kita kumpul, kemudian kita bakar, maka kita sudah memusnahkan sebanyak 2000 bahkan lebih dari calon lalat buah yang akan muncul di desa kita. Maka itu tadi pentingnya pertemuan juga supaya seperti kata Pak Kapus tadi, early warning system. Tapi early warningnya dari kita. Nah, kan begitu. Jadi dengan kita memperingatkan seperti itu, kemudian para petani tersebut bersama-sama bergotong royong untuk bisa mencegah itu terjadi, insya Allah nggak bakal terjadi, Pak. Jadi itu tadi bisa menggunakan aplikasi Android karena sudah canggih banget, dan juga di dalam pertemuan kita juga bisa mengkondisikan agar petani bekerja sama bergotong royong untuk mencegah terjadinya penyakit-penyakit tertentu tersebut. Dan kemudian pertanyaan dari Pak Muhammad Tunggul ya Pak. Nah, jadi pertanyaannya apa saja alat yang dibawa? Serius, saya sebetulnya rekaman itu cuma pakai handphone. Saya cuma pakai handphone saja. Jadi saya selalu bawa handphone di penyuluhan. Saya juga sering kok. Kadang penyuluhan dadakan. Jadi ketika kunjungan ke petani ada 5 orang begitu kan, 5 orang. Ya udah kita kumpul gitu kan. Kebetulan saya pasti di motor saya pasti ada tripod, pasti ada handphone, pasti ada mikrofon. Udah sebelum kita penyuluhan kita pasang mikrofon dulu kan begitu. Lumayan jadi satu video nantinya. Nah gitu, jadi kalau Bapak mau bongkar isi motor saya pasti punya motor yang boxnya itu pasti besar. Saya pasti milih motor yang boxnya itu besar, tujuannya supaya bisa nampung alat-alat saya. Jadi kalau ditanya motor-motor saya apa, saya motornya PCX begitu, di dalam PCX itu kan boxnya besar. Jadi bisa saya taruh tripod, bisa saya taruh mikrofon, bisa saya taruh alat-alat yang lain, bahkan alat-alat jinawi ini juga saya masukin ke dalam sana. Udah sampai sepatu bot juga masuk di situ. Pokoknya intinya masuk semua. Nah, jadi intinya gini dah. Prinsipnya kita tuh lebih baik bersiap atau lebih baik sedia payung dari sebelum hujan kan begitu. Sama juga lebih baik kita sedia banyak, nanti suatu waktu pasti bakalan kepake begitu Pak. Nah, jadi itu alat-alat yang saya siapkan setiap kali saya mau kunjungan ke lapangan dan pasti selalu tersedia di box motor saya begitu Pak. Izin Pak. Ya Pak Rizal. Izin. Ya silakan Pak Aljon. Siap. Terkait dengan aplikasi itu, kalau aplikasi saya juga masuk di Tania AI, Gemini AI, tapi Plantik kadang nggak juga optimal Pak. Karena kalau kita coba 2 atau 3 kali berbeda-beda hasilnya. Kita foto apa segala macam, jadi kadang-kadang hasil
yang foto pertama berbeda dengan foto yang sama, kita ajukan lagi kedua kali berbeda, kita ajukan ketiga kali juga berbeda. Sehingga kadang-kadang kita jadi ya di apa kelas untuk belajar terus untuk antisipasinya. Jadi makanya saya bilang tadi belum ada yang akurat sih sebenarnya. Tapi makanya saya tadi minta adakah itu? Kayak itunya tadi, Pak. Ada, Pak. Jawabannya Hmm. ada. Pada dasarnya kalau pakai AI macam kayak ChatGPT atau pakai Gemini bisa, Pak. Yang penting kita bisa memposisikan Gemini maupun ChatGPT tersebut untuk berperan sesuai dengan peran yang sebagaimana mestinya. Dan itu butuh prompt. Nah, kalau bahas prompt ini pasti panjang banget. Nah, itu. Jadi mungkin ada kesempatan lain boleh diagendakan tentang prompt lah. Seperti itu, Pak. Yaitu prompt itu semacam perintah, di mana kita sebelum kita masuk ke inti perintah yang ingin kita perintahkan, kita bisa mengkondisikan AI tersebut sesuai dengan kondisinya. Bahkan saya bikin aplikasi, Pak. Saya punya aplikasi pemupukan namanya Great Fertilizer V1, tapi nggak ada di Play Store. Memang itu untuk member premium, Pak. Untuk saya salah satu kemudian juga untuk beli alat seperti ini. Jadi member premium tersebut dia beli aplikasi nggak mahal, Pak, Rp10.000. Saya jual ke petani saya Rp10.000 aplikasi yang saya bikin menggunakan ChatGPT. Nah, Great Fertilizer V1, sehingga Great Fertilizer tersebut ketika pupuk ini campur ini, campur ini, campur ini, campur ini, dan campur ini bakalan jadi berapa? Sesuai nggak untuk tanamanku? Ini itu saya bikin dengan full 100% menggunakan ChatGPT. Nah, tapi ada prompt-nya sendiri. Nah, itu juga kalau dibahas prompt ini panjang banget nantinya. Itu kalau memang nanti berkesempatan begitu, saya boleh kok, nggak apa-apa saya sharingkan itu tanpa perlu ada biaya apapun, Mbak. Mungkin boleh dari fasilitasi mungkin Bu Febi atau gimana, Boleh, Ibu? Pak. Boleh. Tapi Isi Pak, sendiri dia, Pak. cara berinvestasi tadi untuk di smart farming untuk Jinawi tadi? Gini, Pak, ya, jadi cara kita tuh pada dasarnya sama kayak mungkin kita mau haji, Pak, ya. Haji itu kalau kita nggak niatkan dari awal duitnya gede banget. Apalagi haji plus kan begitu. Maka yang penting ada niat, Pak, jalannya pasti ada. Sama juga kalau kita mau beli alat smart farming, kalau kita sudah punya niat, jalannya pasti ada, Pak. Ada aja. Nah, kan gitu, Pak. Ya, karena saya searching juga harga nggak pernah diapakan, hanya dengan kontak kan gitu. Ya. Baik, kurang lebih sudah ada gambaran ya Pak Alwian ya. Mungkin kita nanti adakan sesi juga nih, ngundang lagi Pak Ansar untuk berbagi ilmu lagi terkait prompt. Karena memang kalau di AI itu bagaimana caranya kita bisa memberi makan AI-nya selaku penyuluh pertanian. Jadi ya nanti hasilnya juga sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi memang harus dikasih makan dulu nih si AI-nya nih, biar sesuai yang Mungkin mau. gini Bu Febi. Gimana Pak? Mungkin ada di dalam buku yang tadi yang saya tulis bersama beberapa pengarang tadi juga ada teknologi penyuluhan pertanian, inovasi penyuluhan pertanian digital. Nah, di situ juga ada saya bahas tentang prompt. Sedikit banyak ada saya bahas tentang prompt. Nah, boleh dari buku tersebut juga ada. Sedikit tentang prompt juga ada di situ. Nah, itu juga ada saya jelaskan. Bukunya biasanya ditanyain nih Pak sama para penyuluh, Pak. Dari mana? Saya nggak tahu udah terbit apa, tapi harusnya sudah terbit, Bu. Sudah terbit, bukunya sudah terbit. Mungkin bisa dicari. Bukan e-book ya? Hardbook, ya, betul hardbook. Baik. Mungkin bisa dicari di Gramedia di tempat Bapak Ibu semuanya. Boleh mungkin juga di kolom komentar Pak, mungkin judul bukunya. Biar nanti para penyuluh bisa lihat langsung di kolom chat. Baik, terima kasih untuk Pak Aljon. Untuk Pak Tunggul tadi sudah terjawab juga? Baik, kita lanjutkan untuk sesi kedua. Ini sesi terakhir kita untuk tanya jawab. Di sini sudah hadir juga yang udah on cam, ada Bapak Mambang, dipersilahkan. Kemudian siap-siap boleh Bapak Isladi. Selamat pagi. Silakan Pak Mambang. Selamat pagi Bapak. Ya, terima kasih. Terdengar jelas. Saya panggil aja Mas Rizal. Nah, ini kita pernah ketemu di Balai Besar Pelatihan Binuang. Temanya Biotron. Ya, yang saya tanyakan sehubungan ini alat Jinawi tadi, saya memang pelajari juga di beberapa website, rekan-rekan penyuluh yang lain, apakah alat Jinawi ini bisa digunakan untuk lahan yang tipe berair, misalnya pasang surut di sawah. Nah, itu saja pertanyaan saya, Mas Rizal, seberapa efektif itu informasi yang dapat kami terima. Terima kasih. Siap, terima kasih. Singkat padat ya Pak ya. Baik, kita tampung terlebih dahulu. Pak Mambang, terima kasih atas partisipasi dan pertanyaannya.
Kita lanjut untuk Pak Iswadi, dipersilakan Pak. Iya. Bagaimana kabarnya Pak Iswadi? Boleh di unmute terlebih dahulu? Halo, suara Iya, saya Pak. sudah terdengar, Mbak? Terdengar jelas Pak, Wah, silakan. oke. Ya, terima kasih atas kesempatan diberikan. Selamat jumpa lagi, Ibu Lili. Lama nggak Selamat ketemu. pagi Pak Iswadi, luar biasa ini. Ya. Aktivis kita ini ya Pak ya. Benar. Ya, Aktivis Ngobras dan SMPP luar biasa ya, semangatnya. ya. Ya, Silakan Pak. aktif di ngobrol nggak apa-apa, cari ilmu. Ya, sip. Ya. Mbak Bagus. Pebi, sehat ya? Sehat Bapak, alhamdulillah Pak. Ya, yang saya hormati narasumber Pak Rizali. Saya langsung saja. Kami PPL Pak dari Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Jadi kemarin itu ada contoh kasus di teman kami dari segi pupuk. Itu sepertinya pupuk itu mengkhawatirkan aspal asli tapi palsu, karena kita mengambil perbandingan antara pupuk satu dengan yang lainnya cukup berbeda. Yang ditemukan di petani ini sifatnya basah, tidak sama dengan yang ada di aslinya adalah kering. Jadi kita meragukan keasliannya. Tapi Bapak tadi sudah menerangkan, Saudara tadi sudah menerangkan untuk pengujian aspalnya, ya cukup menarik. Namun yang saya ingin sedikit tanyakan Pak, karena supaya petani tidak merasa tidak dirugikan dalam hal pembelian pupuk, adakah kira-kira inovasi atau alat metode yang bisa digunakan untuk mendeteksi lebih dini pupuk sebelum kita beli? Artinya mendeteksi dari segi luarnya, apakah ini pupuk ini asli atau tidak. Karena kalau begitu, contoh kemarin yang contoh kasus yang ada di wilayah kami ini, tentu petani sudah rugi. Pupuknya sudah dikatakan palsu karena banyak sampahnya di dalam dan juga sudah berbatu. Nah, untuk tidak merugikan petani, saya minta apakah ada teknologi, inovasi atau alat yang bisa mendeteksi lebih dini supaya petani tidak dirugikan dalam hal pupuk. Itu barangkali dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya. Boleh. Ya Baik. sudah Mbak, sudah selesai. Siap. Selesai. Boleh langsung Singkat ditanggapi aja, Pak. singkat aja yang Baik, penting cepat, terima kasih. padat. Biar saya jawab. Silakan Pak Rizal. Untuk Pak Mambang tadi kan, apakah alat seperti Jinawi ini bisa dipakai untuk berbagai kondisi lahan? Nah, sebetulnya tidak hanya untuk alat seperti ini. Alat ini pun juga bisa mengukur kondisi lahan yang berair, Pak. Tapi bukan ini ditusuk di lahan yang berair, bukan. Nah, tapi tanahnya kita sekop dulu yang berair tersebut, kemudian kita bawa ke tempat yang lebih kering, Pak. Kalau dimasukin ini, hancur alatnya, Pak, rusak alatnya. Kan begitu. Sama juga dengan sensor seperti ini. Ini sensornya kan paling sekitar 6-7 cm paling, Pak. Nah, kan kedalaman sensornya 7 cm. Kalau sampai ujung-ujung ini paling sekitar ya 15 cm lah mungkin, Pak. Kalau di tempat Bapak ternyata berairnya sampai 20 cm, kerendam kan, ini semua rusak kan. Nah, maka caranya boleh disekop dulu sekitar 20 kali 20 dengan kedalaman mungkin 20 cm, kemudian masukin ember. Nah, setelah dimasukin ember, bawa ke agak tempat yang agak kering begitu. Nah, biarkan airnya sudah mulai mengering, baru tancap, plak. Nah, baru tancap, Pak. Plak, langsung tancap. Nah, baru bisa ngukur. Jadi jangan kita menggunakan alat dalam kondisi lahan yang tidak memungkinkan, tapi kita yang ngakalin supaya alat bisa dipakai untuk berbagai kondisi lahan seperti itu, Pak. Nah, jadi boleh diambil disekop dulu 20 kali 20, kemudian kedalaman 20, masukin ember, bawa ke lahan yang agak kering, udah airnya sudah nggak banyak lagi, baru ditancepin. Nah, itu bisa buat ngukur di lahan tersebut, Pak. Nah, itu untuk alat Jinawi. Kemudian Pak Iswadi kan, bagaimana kita mendeteksi pupuk aspal tapi cukup dengan mendeteksinya saja tanpa perlu mengukur atau membuka kemasannya, jawabannya ada. Jadi gini Pak, rata-rata pupuk aspal itu pasti
kemasannya dimirip-miripkan dengan pupuk asli. Karena kan seperti yang saya bilang di awal, keinginan baca petani itu kan rendah. Nah, jadi ketika melihat tulisan yang mirip, kemudian warna yang mirip, dengan desain dan pola yang mirip, tapi harganya yang seharusnya 700 ini harganya 200, pasti beli, Pak. Nah, kan saya bilang pasti. Dan memang sengaja begitu, dan sering banget saya menemukan kasus yang terjadi itu pupuk aspal tersebut itu kemasannya mirip, bahkan mereknya juga mirip. Misalnya kan pupuk NPK subsidi namanya Ponska, PHONSKA gitu kan. Nah, ini kasih nama Ponska, ada H-nya di belakang, itu pasti dah aspal. Kan begitu. Kemudian lagi kan harusnya misalnya Ponska, tapi nggak ada H-nya. Kan itu beda kan, merek Ponska beneran tuh kan PHONSKA gitu kan. Ini nggak ada H-nya, berarti Ponska biasa. Nah, bisa jadi juga ada unsur di baliknya. Kemudian lagi ada misalnya harusnya Ponska, ini nggak pakai K, Konska. Nah, itu juga bisa, Pak. Masih ada kemungkinan. Nah, masih ada kemungkinan seperti itu. Intinya yang sering banget terjadi, pupuk-pupuk aspal itu tulisannya, fontnya, warnanya, desainnya itu hampir dimirip-miripkan. Maka sebagai benteng agar petani kita nggak kebeli pupuk tersebut, maka boleh diberikan masukan dulu, Pak. Kalau mau beli dan memang curiga aspal, foto dulu kirim ke saya. Nah, setelah kirim ke saya, biar saya merekomendasikan ini asli atau aspal begitu, Pak. Kelihatan kok. Nah, kalau memang ternyata seperti yang saya bilang tadi, Ponska, ternyata nggak ada H-nya, udah berarti kan ada unsur. Ada Ponska tapi H di belakang Ponska. Ada unsur juga di sana. Nah, di situ, Pak. Jadi early warning-nya adalah dengan cara kita melihat di kemasan pupuk tersebut itu sudah sesuai nggak dengan yang aslinya, begitu, Pak. Mbak Pebi, Ya, Pak. saya tambahkan sedikit ya. Boleh, silakan Pak Sodi. Begini Pak Rizal, karena kita tadi kan berbicara masalah alat deteksi yang ditampilkan tadi pada saat pembawakan materi kan ada alat. Yang saya ingin tanyakan, adakah juga alat deteksi dari luar yang bisa, karena kalau kita mau membedakan ini, sepertinya kita bingung untuk membedakan mana yang asli mana yang palsu. Jadi tentu kita bisa dibantu dengan alat ya untuk membedakan ini yang asli, ini yang palsu. Nanti kita akan bekali petani bahwa ini ada alat untuk yang bisa digunakan melihat keaslian pupuk, apalagi terjadi di pupuk bersubsidi. Itu barangkali tambahan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaan-pertanyaan Bapak ini, adakah alat untuk mendeteksi begitu, Pak, ya? Nah, jadi sebetulnya pupuk itu kan yang inti dari pupuk itu adalah kandungannya, Pak. Kan adalah kandungan nitrogen, fosfor, dan juga kalium. Sama kayak masakan, inti dari masakan itu kan adalah rasa. Bagaimana kita tahu rasanya sudah sesuai kalau kita tidak mencicipi, kan begitu, Pak? Nah, sama juga dengan pupuk. Bagaimana kita tahu pupuk itu sesuai atau tidak kandungannya kalau kita tidak mengukur. Nah, kan begitu. Jadi dengan alat yang seperti ini yang harga 50 sampai 70.000 ini wajib diukur langsung, Pak. Wajib diukur langsung dengan perbandingan tadi 1:100. Nah, kita ukur kalau kelihatan nilainya ternyata tidak sesuai dengan semestinya, bisa dikata kandungannya tidak semestinya atau bisa dikata banyak ampasnya, Pak. Nah, kayak gitu. Jadi wajib diukur terlebih dahulu langsung pada pupuk tersebut. Belum di-unmute, Pak. Terima kasih Mbak Pebi, Ibu Lili. Sampai ketemu lagi. Sama Pak, sehat ya Pak, sehat terus ya. Terima kasih Pak Sodi. Biar Alhamdulillah Bu, alhamdulillah sehat. SPP. Semoga juga sama yang ada di studio, Mbak Lili sama Mbak Pebi. Semua juga sehat. Terima kasih Pak Sodi, makasih semangatnya dan partisipasinya. Sudah terjawab ya Pak Sodi ya. Dan Pak dan juga Ibu satu, ada Ibu satu. Baik. Karena ini mengingat waktu kita sudah di pukul 9:30 untuk seluruh sobat penyuluh pertanian yang sudah join hari ini. Di sini ada 4.000 para penonton dan juga pastinya ini juga disiarkan langsung di channel YouTube-nya kita di Pusulutan RI.
Nah, untuk Sobat Tani semuanya, perkembangan teknologi pertanian yang memang harus mampu diterjemahkan menjadi solusi nyata yang dapat meningkatkan produktivitas, kemudian efisiensi usaha tani, dan juga kesejahteraan petani tentunya. Nah, karena itu melalui forum ngobras ini, di volume ke-15 ini, semoga ini bisa menjadi inspirasi untuk seluruh para penyuluh, bisa menjadi pengalaman juga, dan juga bisa menjadi praktik baik yang bisa langsung dicoba nih Bu ya, di lapangan seperti itu. Nah, kemudian untuk mengakhiri acara ngobras kita kali ini, boleh kita dengarkan closing statement dari Pak Rizal Ansar, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Jadi closing statement ya. Jadi pada dasarnya kita itu adalah adalah orang yang sebaiknya mampu menerjemahkan sesuatu yang sulit menjadi lebih mudah. Kemudian, mampu juga membimbing para petani yang pada dasarnya dari keinginan bacanya rendah, supaya mereka tetap tahu. Maka dari itu jangan pernah berhenti untuk belajar, jangan pernah berhenti untuk, menimba ilmu. Karena pada dasarnya dengan kita memperbanyak pengetahuan, memperbanyak ilmu, memperbanyak sesuatu, itu pasti akan memudahkan dalam setiap kegiatan kita, terutama dalam berusaha tani. Setiap hari saya wajib membaca paling tidak 30 menit. Karena dengan terus menambah, setiap waktu itu pasti ada inovasi baru. Setiap waktu juga pasti ada hal baru. Nah, dengan kita mengetahui hal baru tersebut, kita nggak bakal ketinggalan zaman, sehingga kita bisa memberikan informasi yang terus update bagi para petani-petani kita, supaya tetap bisa mendukung swasembada pangan berkelanjutan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali Pak Rizal Ansar. Tidak berhenti untuk menuntut ilmu ya Bu ya. Betul. Karena benar sekali dulu ya. Kalau membaca kita seperti membuka bola dunia. Iya, setuju sekali. Terima kasih untuk semua penyuluh. Semoga bisa seperti Mas Ansar semua. Baik, bisa juga mencontoh ya Bu ya, pastinya ya, memberikan semangat baru. Setuju sekali. Nah, terima kasih Pak Rizal Ansar untuk waktunya dan juga apresiasi pastinya sudah mengisi acara Ngobras volume ke-15 ini dengan hal-hal yang bisa langsung dipraktikkan di lapangan gitu ya, dan bisa menjadi contoh pastinya untuk kita semuanya. Semoga materi yang disampaikan hari ini dapat memotivasi, menjadikan inovasi, meningkatkan kualitas para penyuluh juga, memperkuat juga nih ya untuk semangat kita bersama mendukung swasembada pangan berkelanjutan. Nah, mungkin terakhir nih kita boleh dengarkan juga nih closing statement dari Ibu Lili. Sebenarnya sudah jelas sih Mbak. Cuma ini Mas Ansari ini sebagai inspiratif untuk inspirasi teman-teman penyuluh ya, untuk bisa mereka dalam waktu melaksanakan penyuluhan itu bisa didokumentasikan juga gitu ya. Ini menyiapkan alat-alatnya seperti Mas Azari, kemudian banyak membaca, kemudian meringkas bacaan teknologi-teknologi itu, dan nanti bisa disampaikan pada saat melakukan penyuluhan itu lebih praktis, bisa diterima menjadi teknologi yang tepat guna. Gitu. Ya benar-benar. Karena itu menjadi satu trik ya Bu ya. Kadang kita kalau lagi melakukan penyuluhan itu padahal semuanya ilmu sudah gitu, jadi tinggal ditaruh kameranya aja nih biar bisa bermanfaat juga untuk seluruh para penyuluh. Seperti itu. Sekali lagi terima kasih Bapak Rizal Ansar atas waktunya, sharing sessionnya untuk acara Ngobras volume ke-15. Terima kasih juga untuk Ibu Lili yang udah menemani acara Ngobras kali ini, dan seluruh Sobat Tani jangan lupa juga untuk aktif di sosial media dan follow juga semua sosial medianya Puslutan RI. Kita ada di Instagram dan TikTok di Puslutan RI, serta YouTube channel kita juga di Puslutan RI, dan juga website kita bisa langsung dikunjungi di www.saibet.id. Tetap semangat menjalankan tugas dan juga program-program strategis Kementerian Pertanian serta mengabdi untuk pertanian Indonesia. Saya Febi. Yang penting petani tetap menjadi penyuluh tetap menjadi penyuluh yang eksponensial. Iya, benar sekali ya Ibu ya. Baik, saya Febi dan juga di sini ada Ibu Lili serta Pak Rizal Ansari dan segenap tim Ngobras volume ke-15 yang bertugas. Mengucapkan mohon maaf apabila masih banyak kesalahan kata. Kita perbaiki lagi di Ngobras volume berikutnya. Akhir kata saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di Ngobras volume berikutnya. Terima kasih Bu. Recording stopped. Ayo kawan mari dengar cerita